Bab 1011, Menjual Pil. Penerjemah, _editor, Hites_. Di dalam bilik pribadi yang kecil, ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang mewah. Hanya ada tirai yang menutupi mereka. Mereka berempat duduk, Qiyu Zanyu dan Jin Zengmu duduk di samping Lin Fan, agak penasaran. Mereka benar-benar belum pernah ke asosiasi perdagangan Shen Yuntian sebelumnya. Ketika mereka melewati kota Kaisar Langit biasanya, mereka hanya akan melihat dari luar. Alasan utamanya adalah meskipun mereka telah menangkap banyak orang dengan jaring langit dan bumi, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dengan tingkat kekuatan biasa. Selain itu, mereka tidak berani mengambil beberapa barang itu untuk dijual. Siapa yang tahu apakah mereka akan ditemukan oleh seseorang? Jika mereka ditemukan, itu akan benar-benar menjadi tragedi saat itu. Oleh karena itu, selama itu adalah pil, mereka akan membaginya di antara mereka sendiri sebelum meminumnya. Jika itu adalah sesuatu yang lain, mereka akan menggunakannya jika mereka bisa. Adapun mereka yang tidak bisa, mereka hanya menyimpannya dan itu tidak akan lagi berguna. Saya ingin tahu apa yang kalian bertiga ingin jual. Pria itu tersenyum sambil bertanya. Dari mereka bertiga, dia bisa melihat dua orang di antaranya. Namun, dia sama sekali tidak bisa mengenali Lin Fan. Itu membuatnya waspada. Dia tahu bahwa pria di hadapannya ini tidak sederhana. Pada saat yang sama, dia jelas merupakan pemimpin dari mereka bertiga. Dia adalah makhluk tingkat abadi sejati. Jika ada orang yang tidak bisa dia kenali, tingkat kultivasi pihak lain mungkin berada di atas tingkat abadi sejati. Saya ingin menjual pil yang dapat memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kembali kekuatannya secara instan, kata Lin Fan. Ketika Nan Yangzi pertama kali mendengarnya, dia merasa sedikit kecewa. Pil yang membantu seseorang untuk mendapatkan kembali kekuatannya adalah sesuatu yang tidak kekurangan di sini. Namun tiba-tiba, ketika dia mendengar kata, secara instan, dia sedikit membeku seolah-olah dia tidak percaya. Pil yang dapat mendapatkan kembali kekuatan seseorang secara instan. Mungkinkah itu pil abadi? Lin Fan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa lagi saat dia hanya mengambil satu pil kekuatan Yuan campuran dan meletakkannya di atas meja. Nan Yangzi menatap pil di atas meja di hadapannya dan mengerutkan alisnya. Ini bukan pil abadi, itu karena akan ada hukum Dao abadi yang melilit setiap pil abadi. Bahkan jika itu adalah pil abadi kelas rendah, akan ada seutas hukum di permukaan pil. Namun, pil di hadapannya saat ini tidak memiliki hukum Dao abadi. Pada saat yang sama, pil itu terlihat sangat normal. Sepertinya tidak ada yang istimewa tentangnya. Ini, alasan mengapa Nan Yangzi bisa menjadi karyawan dengan status yang cukup rendah di Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian adalah karena dia memiliki penilaian yang baik. Meskipun tidak ada hukum Dao abadi pada pil ini, aura yang dipancarkannya memiliki nuansa yang berbeda. Kekuatan pil itu sangat kaya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan pil biasa. Maafkan saya karena kurang penilaian, tetapi saya tidak dapat melihat pil ini sama sekali, kata Nan Yangzi. Dia telah melihat banyak pil sebelumnya. Bahkan jika itu adalah pil abadi kelas tertinggi, dia dapat melihat kedalamannya. Sedangkan untuk pil di depannya ini, dia sama sekali tidak dapat melihat apa yang berbeda darinya. Lin Fan terkekeh sebelum meraih bahu Qiyu Zanyu. Kakak, apa yang kamu lakukan? Qiyu Zanyu terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nan Yangzi juga sama bingungnya, bertanya-tanya apa maksud pihak lain dengan ini. Namun tiba-tiba, kekuatan Lin Fan terdorong keluar dengan ganas, menyebabkan semua kekuatan dalam tubuh Qiyu Zanyu langsung menghilang. Kekuatan Lin Fan jauh lebih kuat daripada Qiyu Zanyu. Baginya, menyebarkan kekuatan Qiyu Zanyu adalah sesuatu yang sangat mudah. Telan pil ini, meskipun Qiyu Zanyu tidak tahu apa yang terjadi, dia mengambil pil itu dan menelannya tanpa berpikir dua kali, karena kakaklah yang memintanya. Nan Yangzi menatap Qiyu Zanyu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tahu bahwa kekuatan pria di hadapannya ini telah menghilang sepenuhnya. Dalam istilah awam, kekuatannya telah dikeluarkan sepenuhnya. Meskipun pil kekuatan Yuan campuran ini bukanlah pil abadi, efek yang dihasilkannya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihasilkan oleh pil abadi biasa, kata Lin Fan. Setelah Qiyu Zanyu mengonsumsi pil itu, kekuatannya yang telah dikeluarkan langsung pulih. Ketika Nan Yangzi melihat ini, seluruh wajahnya tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sekarang? Menurutmu berapa harga pil seperti ini?
Tanya Lin Fan sambil tersenyum. Untuk sesaat, Nan Yangzi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Meskipun kekuatan Qiyu Zanyu telah benar-benar pulih, pil seperti itu masih cukup sulit dipercaya kecuali jika dia meminumnya sendiri. Bisakah pil itu memulihkan kekuatan dari kondisi kultivasi apapun secara instan? Tanya Nan Yangzi. Haha, Lin Fan tertawa, apakah menurutmu itu mungkin? Jika pil itu dapat memulihkan kekuatan dari kondisi kultivasi apapun secara instan, aku tidak akan duduk di sini dan berbicara denganmu sekarang. Pada saat ini, Nan Yangzi merasa bahwa pertanyaannya juga sedikit menggelikan. Jika ia dapat memulihkan kekuatan dari kondisi kultivasi apapun secara instan, itu akan sangat mengerikan. Ia dapat langsung memulihkan apapun di bawah status True Immortal. Status True Immortal akan pulih hingga 50% secara instan. Mystic Immortal dapat pulih hingga 30%. Apapun yang lebih tinggi dari itu dan ia tidak akan berguna lagi. Nan Yangzi menatap Lin Fan, berapa banyak pil ini yang kau miliki? Lin Fan mengangkat satu jari, 100. Semua pil ini dibudidayakan oleh Lin Fan sendiri. Karena ia tidak memiliki kegunaan lain untuk pil-pil itu di kemudian hari, ia hanya menyimpannya di tempat penyimpanannya. Ketika Nan Yangzi mendengar jumlahnya, ia langsung berdiri, mohon tunggu sebentar, 3 tuan. Saya tidak dapat membuat keputusan untuk pil-pil ini. Baiklah, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Setelah Nan Yangzi pergi, ia sengaja mengatur agar Lin Fan dan yang lainnya duduk di ruangan yang sedikit lebih tinggi. Tidak butuh waktu lama sebelum ia kembali bersama seorang lelaki tua. Lelaki tua itu memiliki status kultivasi mistik immortal. Ketika ia melihat Lin Fan, matanya juga bersinar dengan kilatan. Tak disangka dia pun tidak bisa mengetahui kondisi kultivasi Lin Fan. Ini adalah penjaga toko asosiasi perdagangan Shen Yuntian kita. Nan Yangzi memperkenalkan. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Kita bisa bicarakan harganya sekarang. Lelaki tua itu datang dan menangkupkan tinjunya sebelum berbicara. 3 tuan, bisakah kalian menyediakan 1 pil lagi dan izinkan aku mencobanya? Jika benar-benar berkhasiat seperti sebelumnya, 2 pil yang sudah dihabiskan ini akan dimasukkan ke dalam rekening asosiasi perdagangan Shen Yuntian. Lin Fan mengeluarkan sebuah pil dan melemparkannya ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengambil pil itu dan mengamatinya dengan saksama. Dia juga tidak bisa mengatakan sesuatu yang istimewa tentang pil itu. Meskipun latar belakang ketiga lelaki ini tidak diketahui, dia yakin bahwa tidak akan ada seorang pun yang berani bertindak kurang ajar di dalam kota Kaisar Surga. Pada saat ini, tubuh lelaki tua itu tersentak sedikit saat dia mengeluarkan 30% kekuatannya sebelum menelan pil itu ke dalam perutnya. Tiba-tiba, wajah lelaki tua itu berubah drastis saat dia menatap Lin Fan dengan kaget. Itu benar-benar dapat memulihkan 30% kekuatanku. Lelaki tua itu terkesiap. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai, karena kamu telah mencobanya sendiri, sebutkan harganya. Lelaki tua itu berpikir sejenak, pil-pil milikmu ini. Meskipun tidak memiliki hukum Dao abadi, efeknya mirip dengan pil abadi kelas rendah. Lin Fan secara alami tahu apa yang begitu berharga tentang pil kekuatan Yuan campurannya, kemampuannya untuk menyembuhkan kekuatan secara instan. Namun, ada sisi buruk dari pil kekuatan Yuan campuran ini, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin lemah efeknya. Hal ini terutama berlaku bagi makhluk kuat tingkat keemasan abadi, yang sama sekali tidak merasakan efeknya. Dan alasan utamanya adalah karena ramuan roh yang digunakan tidak cukup baik. Jika dia bisa mendapatkan ramuan roh yang lebih baik atau bahkan ramuan abadi, bahkan makhluk tingkat keemasan abadi. Astaga, bahkan makhluk kuat di atas tingkat keemasan abadi akan dapat memulihkan kekuatan mereka secara instan. 100.000 kristal abadi untuk setiap pil. Ini adalah harga tertinggi yang dapat ditawarkan Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian. Kata lelaki tua itu, kristal abadi adalah mata uang umum yang digunakan di seluruh daratan tak berujung. Jika seseorang ingin mendapatkan kristal abadi, mereka harus menemukan pembuluh darah abadi. Namun, pembuluh darah abadi dimonopoli oleh beberapa orang kuat, dan ditambang siang dan malam. Di dalam kristal abadi terdapat kekuatan abadi. Kekuatan itu dapat digunakan untuk membantu kultivasi atau bahkan membentuk formasi. Ada banyak sekali kegunaannya. Bahkan pil abadi kelas rendah yang dapat menyembuhkan kekuatan seseorang seperti di Sekte Langit dan Bumi hanya akan dapat dijual seharga 90.000 kristal abadi di Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian. Namun,
Pil Lin Fan jelas jauh lebih berharga daripada pil abadi tersebut. Tentu, tidak masalah. Namun, saya punya jenis pil lain di sini yang jauh lebih berharga daripada pil kekuatan Yuan campuran. Kita lihat saja apakah Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian dapat menawarkan harga yang dapat diterima untuk itu. Lin Fan terkekeh sambil berkata, saat ini, pil yang dapat diproduksi secara massal, dan bahkan lebih berharga daripada apapun, tidak lain adalah pil penghilang kerusakan. Sejujurnya, pil itu jauh lebih berharga daripada pil kekuatan Yuan campuran bab 1012 penuh dengan keberuntungan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kata-kata Lin Fan ini membuat lelaki tua itu tercengang sekaligus penuh harap. Pil kekuatan Yuan campuran ini saja sudah cukup mengejutkan. Tak disangka akan ada pil yang lebih hebat lagi. Itu adalah sesuatu yang menggugah selera makannya. Nan Yangzi berdiri di sampingnya. Meskipun pil kekuatan Yuan campuran ini tidak berguna bagi siapapun yang berada di tingkat Golden Immortal ke atas, kelompok konsumen terbesar dari Asosiasi Perdagangan saat ini terdiri dari makhluk-makhluk kuat di bawah tingkat Golden Immortal. Satu pil seperti itu mungkin tidak akan bisa menimbulkan kehebohan sebanyak itu. Namun, jika mereka membagi 100 pil menjadi 10 atau bahkan 20 paket, itu pasti akan menimbulkan kegemparan. Kebanyakan petualang tidak akan punya modal untuk membelinya. Namun, Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian biasanya menargetkan orang-orang yang menghabiskan banyak uang, keluarga dengan kekuasaan dan status, atau generasi kedua dalam sekte, dan sebagainya. Tingkat kultivasi mereka mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi orang-orang itu tidak akan pernah kekurangan kristal abadi. Di bawah tatapan waspada lelaki tua itu dan Nan Yangzi, Lin Fan mengeluarkan pil penghilang kerusakan. Karena pil kekuatan Yuan campuran sebelumnya, keduanya tentu saja tidak berani meremehkan. Pil ini, meskipun pil ini tidak memiliki hukum Dao abadi seperti pendahulunya, keduanya tahu bahwa efek pil ini pasti luar biasa. Apa gunanya pil ini? Lelaki tua itu angkat bicara dan bertanya. Bukan karena mereka tidak berpengetahuan, hanya saja mereka benar-benar tidak bisa memahaminya sama sekali. Mereka tidak tahu siapa yang telah mengolah pil ini, tetapi ini adalah sesuatu yang benar-benar mengguncang bumi, dan dapat membuat dewa dan hantu berteriak. Tidak disangka bahwa ini adalah pil yang rahasianya bahkan tidak dapat mereka pahami pada tingkat kultivasi mereka. Jika memang begitu, siapa lagi yang bisa mengolahnya? Qiu Zanyu dan Jin Zhengu tersenyum bangga. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat ekspresi tercengang orang-orang itu. Mereka sangat gembira karenanya. Ini adalah kakak besar yang mereka kenal. Luar biasa, pil yang diambilnya adalah hal yang sama sekali tidak dapat dipahami orang lain. Itu tergantung pada apakah mereka yakin dengan pil itu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sulit bagi Lin Fan untuk meyakinkan orang lain tentang efek pilnya sendiri. Jin Zhengu, berbaringlah. Lin Fan angkat bicara. Kakak, untuk apa? Jin Zhengu tidak mengerti. Berbaringlah di atas meja. Itu sudah cukup, kata Lin Fan. Meskipun Jin Zhengu tidak tahu apa yang kakak coba lakukan dengan ini, dia tahu bahwa kakak pasti tidak akan menyakitinya. Jadi, dia berbaring di meja dengan patuh sebelum menoleh dan bertanya, kakak, apakah posisi ini baik-baik saja? Ya, itu sudah cukup. Nanti, kamu akan mencoba pil ini untuk membuka mata kedua pria ini. Lin Fan melanjutkan, mengerti, kakak, tapi, bagaimana cara menguji pil-pil itu? Jin Zhengu bingung sekarang, tapi saat berikutnya, dia tahu dan mengerti. Ini akan merenggut nyawanya. Entah dari mana, sebuah pedang tajam muncul di tangan Lin Fan saat dia langsung menusukkannya ke tubuh Jin Zhengu. Kakak, ini, Jin Zhengu terkejut dan bingung. Qiu Zanyu juga sama takutnya. Namun, dalam hatinya, dia tahu bahwa kakak pasti tidak akan menyerang tanpa alasan sama sekali. Ini pasti persyaratan untuk pil itu. Ketika lelaki tua itu dan Nan Yangzi melihat semua yang ada di hadapan mereka, mereka tercengang. Bukankah orang-orang ini kawan? Mengapa dia tiba-tiba menyerang? Lin Fan kemudian memasukkan pil itu ke dalam mulut Jin Zhengu. Kalian bisa mencobanya sendiri. Pil ini disebut pil penghilang kerusakan, dan dapat menyembuhkan luka seseorang secara instan. Lin Fan menjelaskan. Begitu dia selesai berbicara, Jin Zhengu yang awalnya terluka parah tiba-tiba berdiri tegak. Dia memeriksa dan menepuk-nepuk tubuhnya sambil memperlihatkan ekspresi terkejut. Sama sekali tidak sakit. Tidak hanya itu, bahkan tidak ada goresan atau bekas luka.
Jin Zhengu terkejut. Qiu Zanyu juga tercengang. Saat ini, satu-satunya orang yang tenang di tempat kejadian adalah Lin Fan. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas. Sepertinya kedua adik kecil yang diasuhnya ini bukan tanpa kelebihan. Setidaknya, dia punya seseorang untuk mencoba pil. Pria tua itu dan Nan Yangzi sama-sama bingung sekarang. Meskipun mereka berdua memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai hal, mereka benar-benar terkejut dengan efek pil itu sekarang. Seketika, pemulihan seketika lainnya. Namun, bagaimana ini bisa terjadi? Pil macam apa yang bisa membuat luka seseorang pulih seketika? Bahkan pil abadi tidak akan bisa memberikan efek yang sama. Hanya pil abadi kelas tertinggi yang memiliki kekuatan yang bahkan tidak bisa dipahami oleh para dewa dan iblis yang mungkin memiliki efek ini. Namun, pil abadi kelas tertinggi adalah hal yang hanya bisa diharapkan untuk ditemukan secara kebetulan. Bagaimana bisa pil itu bisa diperoleh dengan mudah? Mata lelaki tua itu terbuka lebar. Sekarang, dia kemudian melihat ke arah Lin Fan, pil penghilang kerusakan ini, bisakah itu menyembuhkan Dewa Emas? Lin Fan terkekeh, siapapun yang berada di bawah Mystic Immortals akan sembuh seketika. Mystic Immortals akan membutuhkan 4 pil. Namun, Golden Immortals akan membutuhkan 1000 pil ke atas. Pada saat ini, lelaki tua itu dan Nan Yangzi sama-sama tercengang. Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Meskipun 1000 pil ke atas untuk Golden Immortals cukup banyak, masih ada jumlah yang sebenarnya bagi mereka untuk bersandar dan yakin bahwa pil itu akan berhasil. Ini hanyalah pil dewa. Kalau begitu, sebutkan harganya. Aku juga punya 100 pil ini. Pil semacam itu yang secara praktis dapat membalikkan keadaan hidup dan mati, ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pil kekuatan Yuan campuran itu. Lin Fan angkat bicara, jika harganya terlalu rendah, Lin Fan tidak akan siap untuk menjualnya. Di dalam sekte, dia telah menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Namun, sekarang ini adalah dunia luar, keuntungan tentu saja merupakan faktor terbesar di sini. Karena Lin Fan berani mengeluarkan pil semacam itu, dia tidak takut menjadi sasaran. Jika dia menjadi sasaran, dia tidak akan bisa berharap lebih. Jika dia bisa meniduri Dewa Emas dan membunuhnya, siapa lagi yang tidak bisa dia bunuh? Pada saat ini, lelaki tua itu terdiam, tunggu sebentar. Harga pil seperti itu, aku harus pergi mencari nasihat. Baiklah, tapi lakukan itu dengan cepat. Jaga tamu-tamu terhormat kita dengan baik. Lelaki tua itu menatap Nan Yangzi dan memberi instruksi. Setelah lelaki tua itu pergi, Lin Fan duduk di tempat dan menunggu dengan perlahan. Memang, tidak butuh waktu lama sebelum lelaki tua itu bergegas kembali. Bagaimana hasilnya? Tanya Lin Fan. Lelaki tua itu angkat bicara, 500.000 kristal dewa untuk setiap pil. Setuju. Lin Fan tidak ragu-ragu, aku akan menyerahkan pil-pil itu saat aku melihat uangnya. Baiklah. Fakta bahwa Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian kita mampu bertahan selama puluhan ribu tahun adalah karena kredibilitas kita terjamin. Lelaki tua itu menjawab, seperti yang diharapkan, semuanya segera dipersiapkan. Lelaki tua itu menyapu jubahnya saat 60 juta kristal abadi menyatu, membentuk 6 vena abadi mini yang diterima oleh Lin Fan. Vena abadi ini seperti naga raksasa yang bergemuruh dengan ganas, terbuat dari komposisi ki abadi terkaya. Ini adalah kesepakatan yang sangat memuaskan bagi Lin Fan. Mengenai beberapa sisa yang aneh, Lin Fan menyerahkan semuanya kepada Qiu Zanyu dan Jin Zhengu. Melihat kristal abadi ini, keduanya sangat gembira. Bolehkah saya bertanya apakah Anda dapat terus menyediakan pil seperti itu dalam jangka panjang? Lelaki tua itu bertanya. Lin Fan menggelengkan kepalanya, pil-pil ini cukup sulit untuk dibudidayakan. Namun, jika aku benar-benar membudidayakannya, aku bisa menjualnya kepada kalian terlebih dahulu. Lelaki tua itu terkekeh sebelum menambahkan, apakah kalian perlu membeli sesuatu? Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian pasti menyediakannya. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia juga ingin membeli beberapa pil. Setelah itu, di bawah arahan lelaki tua itu, Lin Fan dan yang lainnya datang ke tempat penjualan barang-barang. Semua yang dipajang di sini adalah sampel. Dari barang-barang kelas bawah hingga kelas atas, semuanya ada di sini, dengan jumlah yang tersedia juga dipajang. Bahkan, ada pil abadi dan senjata abadi kelas tertinggi. Namun, karena senjata abadi kelas tertinggi ini sangat berharga,
tidak ada barang yang sebenarnya untuk dipajang, dan hanya deskripsinya saja yang ada. Harganya tentu saja tidak murah. Semuanya hanya bernilai sangat tinggi. Bahkan jika Lin Fan memiliki 60 juta kristal abadi saat ini, dia tidak akan mampu menutupi sisa biaya yang aneh. Lin Fan melihat-lihat perlahan. Dia ingin membeli beberapa ramuan roh atau ramuan abadi. Barang-barang seperti senjata abadi dan yang lainnya tidak penting bagi Lin Fan. Selama dia memiliki bahan-bahannya, dia bisa membuat senjata abadi itu juga. Selain itu, dia juga memiliki beberapa harta karun yang bagus bersamanya saat ini. Namun, ramuan roh dan ramuan abadi itu sangat berguna. Jika dia mengolah beberapa pil yang bagus, dia bisa meminumnya sendiri dan mendapatkan beberapa poin pengalaman. Hal terpenting saat ini adalah tetap meningkatkan kondisi kultivasinya. Bab 1013, Kesejahteraan menjadi adik kecil. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ini adalah senjata abadi kelas rendah, bendera perang darah 8 Desolates. Saat kau menggunakannya untuk melawan musuhmu, akan ada pasukan legiun yang berdiri di belakangmu. Bahkan jika itu adalah makhluk berstatus abadi sejati, mereka pasti akan ditekan oleh ki pembunuh jika mereka tersedot ke dalamnya. Ini adalah harta karun tertinggi kelas tertinggi, jubah biru langit hijau. Itu dapat bertahan melawan satu serangan berkekuatan penuh dari makhluk berstatus abadi sejati. Pria tua itu memperkenalkan berbagai harta karun untuk Lin Fan. Saat Qiu Zanyu dan Jin Zhengu melihat harta karun ini, mereka benar-benar terpesona. Ini adalah barang bagus di sini. Tapi, Lin Fan tidak terlalu tertarik pada mereka. Dia bisa membuat harta karun ini di sini juga. Dan, bahkan jika dia tidak bisa, ini hanyalah barang-barang dekoratif baginya yang tidak akan bisa digunakan di medan perang sama sekali. Ketika lelaki tua itu menyadari bagaimana Lin Fan tampaknya tidak terlalu tertarik pada barang-barang ini, ia membawa mereka ke tempat lain. Ketika Lin Fan melihat barang-barang di depannya, ketertarikannya pun muncul. Ini adalah sehelai ramuan abadi kelas rendah, rumput neraka kuning langit biru. Berasal dari tanah mati neraka kuning, ini adalah sesuatu yang bagus untuk membudidayakan pil. Kata lelaki tua itu. Lin Fan melirik sekilas harganya, 1 juta kristal abadi. Ini sedikit mahal, namun tentu saja, harganya mahal bagi kebanyakan orang, tetapi tidak bagi Lin Fan. Master kultivasi pil biasa tidak akan mampu mencapai tingkat keberhasilan 100% saat menggunakan ramuan abadi untuk membudidayakan pil. Oleh karena itu, menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli ramuan abadi akan menjadi kerugian besar jika mereka gagal dalam usaha mereka. Berikan aku 10 ini, kata Lin Fan. Tentu, lelaki tua itu menganggukkan kepalanya. Mereka kemudian melanjutkan berbelanja. Tidak ada yang menarik perhatian Lin Fan selain ramuan roh dan ramuan abadi. Akhirnya, setelah berkeliling seluruh tempat itu, tidak ada yang tersisa dari 60 juta kristal abadi. Namun, Lin Fan merasa puas sekarang. Dia telah membeli begitu banyak ramuan dan dapat mengolah banyak pil. Sekarang, dia adalah makhluk tingkat kultivasi abadi mistik. Jika dia dapat menembus ke tingkat abadi emas, itu pasti akan menjadi lompatan ke surga karena dia akan menjadi penguasa sebagian dunia. Setelah lelaki tua itu mengantar Lin Fan pergi, dia kembali ke rumahnya. Nan Yangzi masuk dan bertanya, "Tuan, saya bisa mengurusnya lebih awal, mengapa Anda harus bersusah payah mengurus mereka secara pribadi?" Lelaki tua itu menatap Nan Yangzi dan terkekeh, "Jika bukan aku yang mengurus mereka secara pribadi, bagaimana aku bisa tahu ramuan apa saja yang dibelinya dan juga jumlahnya?" "Tuan, bawahanmu ini tidak mengerti." Nan Yangzi bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. "Setiap helai ramuan, dan juga jumlahnya, telah kuingat dalam hatiku. Dengan itu, kita bisa mencoba mengolah pil yang dijualnya. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan gambaran kasar tentang rasio yang dibutuhkan agar ramuan itu berubah menjadi pil. Jika asosiasi perdagangan Shen Yuntian kita bisa mengolah pil dengan kualitas seperti ini, apalagi yang bisa disaingi oleh asosiasi perdagangan Jun Baoxuan itu?" Kata lelaki tua itu. Ketika Nan Yangzi mendengar ini, dia pun tersadar, "Tuan, pandangan jauh ke depanmu sungguh cemerlang." "Haha," lelaki tua itu tertawa. "Kalau begitu, haruskah aku mengirim orang untuk mengikuti ketiga orang tadi?" Tanya Nan Yangzi. Lelaki tua itu menepisnya dengan tangannya. "Tidak. Tingkat kultivasi lelaki itu lebih tinggi dariku. Terlebih lagi, dia adalah klien besar kita.
Jika kita membuat pihak lain marah, kerugiannya akan sangat besar. Jika Lin Fan tahu bahwa lelaki tua ini telah menaruh begitu banyak perhatian dan gairah padanya, dia pasti akan meledak. Kembangkan pil ibumu. Semua ramuan yang dibeli Lin Fan didasarkan pada mana yang termurah atau mana yang memiliki lebih banyak kegunaan. Faktanya, jenis pil yang dapat dibudidayakan dari ramuan tersebut adalah sesuatu yang bahkan Lin Fan sendiri mungkin belum tahu. Jika dia tidak memiliki sistem, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin Lin Fan dapat mengolah pil setingkat ini. Lelaki tua itu hanya bisa menunggu untuk gagal untuk saat ini. Kakak, untuk apa kita membeli begitu banyak ramuan? Tanya Qiu Zanyu. Saat ini, dia benar-benar terkesan dengan Lin Fan hingga ke setiap serat tubuhnya. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak mengikuti orang yang salah. Bos mereka ini terlalu tirani. Budidayakan pil. Lin Fan terkekeh. Bagi Lin Fan, 60 juta kristal abadi itu sama sekali tidak berguna. Bahkan tidak seberharga tanaman herbal ini. Tak lama kemudian, mereka menemukan hotel dan menetap di sana, dan Lin Fan langsung terjun ke bisnisnya membudidayakan pil. Lin Fan melemparkan semua ramuan roh dan ramuan abadi ke dalam satu panci. Berdesir, mendidih, berderak. Pil melalui pikiran membersihkan semua kotoran di dalam tanaman herbal itu. Ding, selamat atas keberhasilan membudidayakan pil. Membuka panci itu, serangkaian pil berkilau melayang keluar di dalam kehampaan. Lin Fan mengambil banyak pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kunyah, makan, kunyah. Nikmat, ding, poin pengalaman plus 10 juta. Ding, poin pengalaman plus 30 juta. Ding, poin pengalaman plus 50 juta. Terus-menerus dan tak berujung, poin pengalaman meningkat dengan cara yang tak pernah berakhir. Lin Fan bisa merasakan seolah-olah dia akan terbang ke langit sekarang. Perasaan ini terlalu menyenangkan. 60 juta kristal abadi yang dihabiskan terlalu berharga. Poin pengalamanku telah tumbuh sebesar 10%. Itu cukup lumayan sekarang. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas. Dia kemudian mengambil 2 pil abadi kelas bawah yang tersisa di tangannya dan membuka pintu sebelum menuju ke sisi Qiu Zanyu dan Jin Zhengu. Pil abadi kelas bawah yang dibudidayakan Lin Fan bukanlah pil yang dapat dibandingkan dengan pil abadi kelas bawah biasa dari daratan tak berujung. Perbedaan antara keduanya sangat besar. 2 pil ini, kalian berdua boleh minum masing-masing satu. Lin Fan menyerahkan pil itu kepada Qiu Zanyu dan Jin Zhengu. Mereka bisa dianggap sebagai adik kecilnya sekarang. Jadi, tentu saja dia harus memberi mereka beberapa keuntungan. Ketika Qiu Zanyu dan Jin Zhengu melihat pil di hadapan mereka, mereka mengeluarkan ekspresi terkejut. Apakah ini pil abadi? Ketika mereka berdua melihat bagaimana ada benang hukum Dao abadi di permukaan pil itu, mereka tentu tahu bahwa ini benar-benar pil abadi. Mereka berdua menatap Lin Fan dengan tak percaya, dan begitu emosional sehingga mereka akan berteriak sekarang juga. Kakak, kau terlalu baik pada kami. Qiu Zanyu dan Jin Zhengu berkomentar dengan emosional. Dengan pil abadi ini, kalian tidak akan bisa mengeluarkan potensi penuhnya untuk sesaat atau lebih. Biarkan aku menggunakannya untuk kalian. Lin Fan menyapu jubahnya dan menggunakan teknik penyegelan sumber, menyebabkan seluruh ruangan disegel, untuk mencegah sedikit pun aura bocor keluar. Jika dia melepaskannya untuk mereka, mereka akan mampu menerobos ke keadaan abadi sejati. Qiu Zanyu dan Jin Zhengu sama-sama berada di tingkat atas keadaan kuno abadi. Karena mereka tidak memiliki terlalu banyak keterampilan mistik bela diri, naik ke tahap berikutnya tidak menjadi masalah besar. Mereka duduk bersila, dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika pil abadi memasuki perut seseorang, hidup mereka dikendalikan oleh diri mereka sendiri, dan bukan oleh surga lagi. Ini adalah efek misterius dari pil abadi. Kekuatan Lin Fan bergemuruh dengan hebat saat mereka dimasukkan ke dalam tubuh mereka berdua. Mengingat kekuatan mereka saat ini, tidak mungkin mereka dapat menggunakan pil abadi sepenuhnya saat ini. Itu membutuhkan setiap serat dan kekuatan mereka untuk menyerang pil abadi setiap detik dan saat. Namun, dengan bantuan Lin Fan, mereka mampu menghancurkan pil abadi dan mengubahnya menjadi aliran kekuatan obat yang tak terbatas. Kekuatan itu kemudian membimbing mereka, memungkinkan kekuatan obat untuk mengalir melalui seluruh tubuh mereka dan mengisi anggota tubuh mereka. Aura Qiu Zanyu dan Jin Zhengu bangkit dengan marah saat tubuh mereka juga bergetar bersamanya. Kulit mereka tampak seperti terbakar oleh api, memerah di sekujur tubuh mereka. Naik level, Lin Fan meraung,
menyebabkan kekuatan obat memasuki setiap sel dari keduanya. Keadaan kuno abadi, keadaan kultivasi penuh. Aura mereka masih meningkat, ini belum berakhir. Di dalam dunia batin mereka berdua ada pintu langit dan bumi yang terbuka. Namun, dibandingkan dengan pintu langit dan bumi Lin Fan, milik mereka terlalu tidak berarti. Gelombang kekuatan melesat keluar dan menghantam pintu langit dan bumi. Bam! Dengan suara keras, pintu langit dan bumi terbuka. Qiu Zanyu dan Jin Zenggu benar-benar telah memasuki kondisi abadi sejati saat ini. Hukum-hukum abadi sejati menyelimuti mereka, yang merupakan tanda-tanda abadi sejati. Selesai. Tanpa bantuan Lin Fan, jika mereka berdua ingin memasuki kondisi abadi sejati, mereka masih harus menempuh jalan yang sangat jauh. Namun, sebagai adik-adik Lin Fan, ini adalah jenis kesejahteraan yang dapat mereka terima. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Mata Qiu Zanyu dan Jin Zenggu terbelalak, memancarkan ketidakpercayaan yang mendalam. Keadaan abadi sejati. Tak disangka mereka akan menjadi makhluk keadaan abadi sejati. Gembira, emosional, mereka benar-benar tidak tahu apa yang bisa mereka gunakan untuk menggambarkan perasaan mereka saat ini. Fakta bahwa kakak mereka akan membantu mereka naik ke keadaan abadi sejati adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan sebelumnya. Mereka mengira memiliki kakak hanya untuk perlindungan diri atau dukungan. Namun, kebaikan hari ini membuat mereka benar-benar bersyukur sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Kakak, aku, Qiu Zanyu, bersumpah bahwa aku akan mengikutimu selamanya mulai sekarang. Bahkan jika itu melawan pasukan makhluk yang mengerikan, aku, Qiu Zanyu, pasti tidak akan gentar. Karena kegembiraannya, tubuh gemuk dan bulat Qiu Zanyu mulai bergoyang-goyang. Aku, Jin Zenggu, juga. Jin Zenggu buru-buru menambahkan, tidak ingin ketinggalan. Sejak kedua saudara ini keluar ke dunia dari desa mereka, mereka tidak pernah bertemu seseorang yang memperlakukan mereka dengan baik seperti ini. Tidak disangka dia bahkan bersedia memberi mereka pil abadi. Kata-kata memang selalu baik. Kalau sudah sampai pada intinya, siapa tahu kalau kalian berdua akan menjadi yang pertama kabur. Lin Fan memutar matanya. Namun, dia tetap mempercayai mereka di dalam hatinya meskipun mengatakan itu. Bagaimanapun, penilaiannya terhadap karakter seseorang tidak akan pernah salah. Kakak, kita bisa dianggap sebagai makhluk yang cukup kuat sekarang juga. Baiklah, kemana kita harus pergi selanjutnya? Qiu Zanyu mengeluarkan sebiji ketapang dan mengunyahnya sekali lagi. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Setelah pergi, aku benar-benar tidak memikirkan tempat yang harus aku tuju. Namun, untuk saat ini, kita akan menjelajahi kota sebentar lagi. Siapa tahu ada hal lain yang bisa diperoleh. Lin Fan menjawab. Sejak dia meninggalkan sekte, Lin Fan hanya ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Namun, setelah datang ke sini, dia menyadari bahwa keinginan untuk meningkatkan kekuatan seseorang juga harus bergantung pada keberuntungan seseorang. Tidak banyak makhluk kuat di luar sana. Dan bahkan jika ada, mereka dikelompokkan dalam kelompok, atau memiliki dukungan besar dari mereka sendiri. Mengingat kekuatan mereka, mereka benar-benar tidak dapat diperhitungkan. Mengambil contoh asosiasi perdagangan Shen Yuntian itu, dukungan di belakang mereka pasti sangat besar. Jika dia menyinggung pihak lain dan akhirnya diburu, pasti akan ada makhluk kuat yang membuntutinya. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat musuh yang akan dia temui saat itu. Jika lawannya terlalu kuat, bukankah dia akan mati? Di dalam kota, ketiganya melihat ke sekeliling. Selain ramai, kota Kaisar Surga masih saja ramai. Tidak ada yang lain. Namun, mata Lin Fan masih melihat ke sekeliling. Beberapa pejalan kaki benar-benar memiliki tingkat kultivasi yang cukup baik. Ada banyak makhluk tingkat dewa sejati dan dewa mistik. Bahkan ada makhluk tingkat dewa emas yang berkeliaran. Namun, ada banyak orang di sekitar makhluk tingkat dewa emas itu. Jelas, dia pasti seseorang yang penting dari suatu golongan yang kuat. Setelah melihat lebih jauh, Lin Fan menyadari bahwa pandangan Qiu Zanyu tertuju pada sudut-sudut dinding. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Lin Fan. Kakak, lihatlah. Pasangan ayah dan anak itu sangat menyedihkan. Kata Qiu Zanyu. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia menambahkan, ketika aku masih muda, ayahku akan membawaku berkeliling dengan cara yang sama. Lin Fan tidak banyak bicara. Sambil melambaikan jarinya,
dia menggunakan Spirit Ki untuk membuat pil, biarkan dia mengonsumsi ini. Ini akan membantu tubuhnya pulih. Jika kita memberi mereka uang, itu hanya akan membuat mereka mati lebih cepat. Qiu Zanyu menganggukkan kepalanya sebelum melangkah maju dan meminta pihak lain mengonsumsi pil tersebut. Setelah kesehatannya pulih, keduanya sangat berterima kasih kepada Qiu Zanyu. Sepertinya Qiu Zanyu juga seorang pria dengan cerita di masa lalunya. Boom! Namun tepat pada saat ini, tanah bergetar saat langit berubah menjadi hitam. Apa yang terjadi? Seru Jin Zenggu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Fan memfokuskan pandangannya. Spirit Ki di tempat yang jauh di kejauhan mengamuk, memutarbalikkan seluruh kehampaan dengannya. Pada saat berikutnya, Dewa Petir yang menggelegar jatuh dari langit. Meskipun mereka cukup jauh, kekuatan serangan itu menembus segalanya, mengirimkan gelombang kejut. Pada saat ini, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kota surga Kaisar terbang mendekat. Itu adalah dewa bertanduk 3 Jiao yang mencoba berevolusi menjadi naga. Seseorang yang tidak dikenal berteriak. Rumor itu benar. Benar-benar ada dewa bertanduk 3 Jiao di sana. Karena dewa Jiao mencoba berevolusi menjadi naga, pasti ada banyak makhluk kuat yang berlomba-lomba ke sana untuk memperebutkannya. Lin Fan tiba-tiba menjadi bersemangat. Ibu Suci, dewa bertanduk 3 Jiao. Hanya namanya saja sudah cukup bagi mereka untuk mengatakan betapa mendominasinya itu. Kakak, apakah kita akan pergi? Tanya Qiu Zanyu. Pergi, tentu saja, kita akan pergi. Bagaimana mungkin kita tidak pergi? Lin Fan tidak ragu-ragu saat dia menarik mereka berdua bersamanya ke dalam kehampaan dan bergegas maju ke arah aura itu. Ada aura kuat yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju ke depan juga. Ini sedikit mengganggu Lin Fan. Jika ada sesuatu yang baik, akan sangat sulit baginya untuk merebutnya dari genggaman mereka. Tapi, apapun yang terjadi, mereka harus memeriksa situasinya terlebih dahulu. Siapa yang tahu apakah mereka mungkin beruntung dan mendapatkan semacam hadiah. Ketika Lin Fan berhenti di kehampaan, dia menyadari bahwa ada banyak makhluk kuat yang tersembunyi di segala arah juga. Tepat di bawah mereka adalah dewa bertanduk 3 Jiao yang sedang meraba-raba di tengah sepetak lautan. Dewa bertanduk 3 Jiao ini memiliki tubuh yang panjangnya 10.000 kaki, dengan 2 tanduk di atas kepalanya. Sisik-sisik yang berkilauan di tubuhnya bersinar dengan sinar tajam saat ia berevolusi terus-menerus. Benda ini sangat mengerikan. Qiu Zanyu terkesiap. Benar sekali. Jin Zenggu menganggukkan kepalanya setuju, menganggapnya cukup menakutkan juga. Keadaan kultivasi dewa bertanduk 3 Jiao ini berada pada tingkat kultivasi penuh keadaan abadi mistik. Jika ia berhasil melewati malapetaka ini dan berevolusi dari Dewa Jiao bertanduk 3 menjadi Dewa Naga bertanduk 3, ia pasti akan menjadi makhluk abadi emas. Raung. Raungan naga itu mengguncang seluruh dunia bersama dengan aura yang mengamuk. Beberapa makhluk yang lebih lemah terdorong mundur sedikit seolah-olah raungan itu terlalu berat untuk mereka tangani. Pada saat ini, Lin Fan mengamati sekelilingnya. Keadaan abadi sejati, keadaan abadi mistik. Keadaan abadi emas. Tidak disangka ada beberapa makhluk keadaan abadi emas yang tersembunyi di dalam kehampaan. Pada saat yang sama, yang membuat Lin Fan heran, ada beberapa makhluk dari Sekte Langit dan Bumi dalam ekspedisi pembasmian naga ini. Lebih jauh lagi, semua makhluk itu adalah tetua sekte tersebut. Di dalam Sekte Langit dan Bumi, selama keadaan kultivasi seseorang mencapai keadaan abadi sejati, mereka akan dapat berubah menjadi tetua. Selain sisa-sisa, para tetua memiliki otoritas atas semua murid di sekte tersebut. Kali ini, ada total 13 orang dari Sekte Langit dan Bumi. Semua kondisi kultivasi mereka berada pada kondisi mistik immortal, kecuali satu makhluk Golden Immortal. Meskipun tubuh dewa bertanduk 3 Jiao ini dipenuhi dengan harta karun, itu bukan pada titik di mana sekte harus mengirim makhluk super kuat mereka untuk memperebutkannya. Meskipun dewa bertanduk 3 Jiao tahu bahwa ada banyak orang yang bersembunyi di kehampaan di sini, ia tidak peduli pada saat ini. Bencana petir datang terlalu tiba-tiba. Jika ia bisa melewati ini, ia bisa berubah menjadi naga dewa yang sah, naga dewa Golden Immortal yang bisa berkeliaran di seluruh dunia. Pada saat itu, bahkan makhluk Golden Immortal biasa pun tidak akan mampu menandinginya. Boom! Petir lain menyambar dari langit. Petir ini sangat tebal, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika seorang mistik immortal tersambar petir ini, kulit mereka akan terbelah bahkan jika mereka tidak mati karenanya.
Pada saat ini, Dewa bertanduk 3 Jiao membuka mulutnya saat pil dalam berwarna hijau dimuntahkan dari tubuhnya untuk membantu menahan bencana petir. Kresek, boom, bam, pop. Serangkaian suara retakan keluar dari tubuh Dewa bertanduk 3 Jiao. Ia sedang berganti kulit sekarang. Pada saat yang sama, sisik-sisik yang berkilauan itu terus berjatuhan dan digantikan dengan sisik emas baru yang tumbuh. Dalam sekejap mata, pada saat ini, semua massa yang tersembunyi di kehampaan terkejut melebihi apapun. Ini adalah naga emas bertanduk 3. Ini adalah mutasi. Dibandingkan dengan naga dewa bertanduk 3, ini bahkan lebih kuat dan lebih berharga. ROARR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 R
Dengan bencana petir terakhir, tubuhnya meneteskan tetesan darah emas. Maju, sekarang dia seekor naga, dan dalam kondisi terlemahnya. Seseorang yang tidak dikenal berteriak sekali lagi. Serangkaian kekuatan dahsyat meledak dengan ganas yang menyembur keluar ke arah naga emas bertanduk 3. Bam! Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Bahkan wajah Lin Fan pun tercengang. Naga emas bertanduk 3 di depan matanya meledak, pecah menjadi banyak bagian. Tidak disangka dia akan mati begitu saja. Itu terlalu cepat, bukan? Lin Fan masih berpikir bahwa dia harus menunggu sebentar. Siapa yang tahu apakah dia mungkin beruntung dan mendapatkan uang dengan cepat dari ini. Bab 1015, kau benar-benar berani menusukku. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bajingan, siapa yang berteriak minta tolong? Lin Fan tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Kematian ini terlalu cepat, bukan? Begitu cepatnya sehingga orang hampir tidak bisa bereaksi. Bahkan tidak butuh sedetik pun. Atau mungkin, naga emas bertanduk 3 itu bahkan tidak tahu bagaimana ia mati begitu cepat dan dengan cara yang mengerikan. Terbelah di mana-mana, bahkan tidak ada mayat yang utuh. Pada saat ini, Lin Fan bukan satu-satunya yang tercengang. Qiu Zanyu dan Jin Zhengu sama-sama tercengang. Ini terlalu kejam, bukan? Qiu Zanyu berkomentar dengan sedikit ketakutan yang tersisa. Lin Fan baru saja bereaksi ketika kehampaan mulai bergetar. Satu demi satu, sosok-sosok melesat turun dan berjuang untuk semuanya dengan panik, seolah-olah mereka baru saja melihat harta karun atau sesuatu. Bajingan suci, selain semua hal lainnya, Lin Fan baru saja benar-benar menyerah pada situasi saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan barang dengan tergesa-gesa. Darah naga emas bertanduk 3 masih mengambang di kehampaan. Namun, semua orang itu tidak peduli saat mereka menyerbu dan mengambil semua yang mereka lihat. Haha, aku telah mendapatkan kepala naga. Serahkan, beraninya kau mengambil kepala nagaku. Aku akan bertarung denganmu. Aku telah mendapatkan urat naga. Dengan itu, aku bisa membuat harta karun lainnya. Haha, tunggu, astaga, siapa yang telah merampas urat nagaku? Seluruh pemandangan itu dalam keadaan kacau. Awalnya, Lin Fan ingin menyerang. Namun, melihat semuanya saat ini, tidak mungkin dia bisa menyerang sama sekali. Orang-orang ini terlalu tidak manusiawi. Ini adalah sapu bersih tempat ini. Naga emas bertanduk 3 terlalu menyedihkan, bukan? Ia baru saja berhasil melewati malapetaka dan berubah menjadi naga emas bertanduk 3, dengan masa depan cerah di depannya. Namun tiba-tiba, tidak ada yang tersisa. Hal berikutnya yang menunggunya adalah kematian tanpa mayat. Dan bahkan setelah mati, ia tidak dapat beristirahat dengan tenang karena orang-orang ini di sini mencengkeram setiap bagian tubuhnya untuk membuat senjata atau mengolah pil dengan mereka. Faktanya, bahkan darah emasnya direnggut oleh orang-orang. Binatang buas. Tanda seru. Orang-orang ini semuanya binatang buas. Boom, perkelahian pecah. Siapapun yang kalah dalam merebut barang-barang bertarung, dan siapapun yang tidak bisa menang dalam pertarungan melarikan diri. Bagi semua makhluk kuat ini, yang mereka inginkan hanyalah mendapatkan uang dengan cepat dan pergi, tidak ada ikatan yang perlu dibicarakan di sini. Haha, aku sudah mendapatkan pil dalam. Ini adalah barang yang paling berharga. Sekte Langit dan Bumi, mundur. Seorang tetua muda dari Sekte Langit dan Bumi tertawa terbahak-bahak. Di telapak tangannya ada pil dalam berbentuk bulat. Pil dalam ini adalah tempat esensi naga emas bertanduk 3 berada. Kakak senior Liu telah mendapatkan pil dalam. Kita juga mendapatkan beberapa barang untuk diri kita sendiri. Mundur, jangan berjuang untuk barang apapun lagi.
Tidak kusangka Sekte Langit dan Bumi kita akan menjadi yang paling banyak mendapatkan pada akhirnya. Kita benar-benar mendapatkannya dengan sangat besar. Semua orang dari Sekte Langit dan Bumi segera mundur. Perampasan kali ini terlalu menyenangkan. Selama mereka membawa pulang pil dalam naga emas bertanduk 3, itu akan dianggap sebagai jasa besar atas nama mereka. Liu Feng, yang telah mendapatkan pil dalam, tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Namun, kekosongan itu tiba-tiba membeku saat pedang kehendak terlempar keluar. Pil dalam bukan milik Sekte Langit dan Bumi. Pedang Qi yang tak terlihat mengiris dan merobek kekosongan. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk bereaksi sama sekali. Pada saat Liu Feng bahkan menyadari apa yang terjadi, lengannya yang memegang pil itu terlempar ke udara saat lengan raksasa lain dari kekosongan meraihnya. Haha, lumayan. Pada saat ini, seorang pria berdiri di sana sambil tertawa terbahak-bahak. Sambil melambaikan pil di tangannya saat ini, dia mengeluarkan ekspresi gembira. Sialan, ketika Liu Feng melihat siapa itu, wajahnya berubah saat hatinya terbakar dengan amarah yang membara. Tempat di mana lengannya terputus berdarah tanpa henti saat ini. Dia meminum satu pil yang menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh keluar. Dengan itu, lengannya yang patah tumbuh kembali. Namun, itu menghabiskan sejumlah besar kekuatan. Sekte surga yang rusak, King Liantian. Liu Feng menggertakkan giginya dan menggeram pada orang di depan. Kakak senior Liu, apakah kamu baik-baik saja? Beberapa murid yang telah mundur memandang murid-murid Sekte surga yang rusak di depan dengan waspada. Mereka tidak menyangka bahwa Sekte Langit yang rusak akan menyerang untuk merebut pil dalam dengan paksa. Liu Feng, kau tidak perlu melotot padaku seperti itu. Semua hal ini bergantung pada kemampuan seseorang. Kita berdua adalah makhluk tingkat rendah dari alam abadi emas. Aku tidak menggertak siapapun dengan melakukan ini. King Liantian tertawa. Pil dalam ini, aku akan menyimpannya. Liu Feng menatap King Liantian di hadapannya dengan amarah yang membara di dalam hatinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua orang di sekitar mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan dan telah mundur. Beberapa dari mereka baru saja kabur dari awal. Bagaimanapun, tempat ini terlalu berbahaya, dan lebih baik bagi mereka untuk tidak berlama-lama di sini. Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Langit rusak keduanya termasuk di antara 9 sekte utama. Beberapa orang di sekitar tahu bahwa orang-orang ini tidak boleh dianggap enteng, dan tidak ingin terlibat dengan kekacauan ini. Liu Feng, sejujurnya, ada apa dengan ekspresi yang kau tunjukkan padaku itu? Apakah kau marah? Namun, aku bisa memberimu kesempatan. Mari kita bertarung. Jika kau menang, kau dapat memiliki pil dalam ini. Namun, jika kau kalah, setelah serangan diam-diamnya berhasil, King Liantian secara alami sangat gembira saat ini. Tiba-tiba, apakah kau benar-benar berpikir bahwa anggota Sekte Langit dan Bumi adalah orang yang mudah ditipu? Satu garis lurus melesat melalui langit dan bumi saat aura meletus. King Liantian terkejut. Dia jelas tidak melihat sosok pihak lain. Namun, aura tajam itu sudah menekannya. Liu Feng merasa khawatir, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pedangku. Pada saat ini, salah satu tetua Sekte Langit dan Bumi berseru. Harta karun tertinggi kelas bawah di tangannya tiba-tiba melesat ke arah King Liantian. Apa ini? Liu Feng terkejut. Pada saat ini, sebuah sosok melesat keluar dalam sekejap dan muncul tepat di samping King Liantian. Kau, King Liantian terkejut. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya dikurung oleh pedang kehendak yang sangat tajam. Seolah-olah dia sedang hidup dalam pedang kehendak yang tak berujung saat ini. Tekanan yang diberikan pada King Liantian oleh pedang kehendak ini sangat besar, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai dingin. Detik berikutnya, sosoknya menghilang seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Keadaan abadi emas tingkat rendah. Sementara orang lain mungkin tidak dapat melewati level, itu sangat mudah bagi Lin Fan. Segala sesuatu terjadi begitu cepat sehingga bahkan semua orang yang hadir tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Lin Fan telah muncul di hadapan masa Sekte Langit dan Bumi sambil melemparkan pil dalam yang sekarang ada di tangannya ke Liu Feng yang tercengang. Dia mengembalikan pedang itu juga. Dan kamu, Liu Feng tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Lin Fan mengeluarkan tokennya, menyebabkan Liu Feng tercengang. Kamu adalah Lin Fan sisa. Bajingan, beraninya kamu merebut pil dalamku.
Pada saat ini, King Liantian masih belum menyadari apa yang tengah terjadi saat dia meraung ke arah Lin Fan. Haha, King Liantian, pil dalam ini bukan milikmu lagi. Pil itu direbut kembali oleh adik mudaku Lin, kata Liu Feng. Mencari kematian, King Liantian marah sekarang saat dia melangkah maju. Namun, langkah maju ini membuatnya benar-benar ngeri. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang tercengang. Bahkan Liu Feng dan yang lainnya benar-benar tercengang saat ini seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Bo, kedua kakinya jatuh. Pada saat yang sama, kedua lengannya terputus. Dia telah berubah menjadi batang manusia sepenuhnya. Karena kamu berani memutuskan lengan seseorang dari sekteku, aku akan memutuskan 4 anggota tubuhmu. Ini kesepakatan yang cukup masuk akal. Lin Fan terkekeh. Namun, dia diam-diam membencinya di dalam hatinya. Kalau saja dia bisa membunuh orang ini, betapa menyenangkannya itu. Aku akan membunuhmu. King Liantian berteriak sambil mengeluarkan kekuatannya, menumbuhkan kembali keempat anggota tubuhnya. Haha, King Liantian, itu hanya pembalasan. Kau seharusnya bersyukur bahwa junior brother Lin Ku tidak membunuhmu. Liu Feng tertawa terbahak-bahak. Lin Fan, yang masih menyesali perbuatannya, tiba-tiba membeku ketika mendengar kata-kata itu. Apa yang baru saja kau katakan? Lin Fan bertanya. Liu Feng tercengang. Apa? Pembalasan? Tidak, bukan itu. Kalimat setelahnya. Bersyukur bahwa kau tidak membunuhnya. Ya, kalimat itu. Apa yang akan terjadi jika aku membunuhnya? Lin Fan bertanya. Liu Feng mengedipkan matanya. Tidak ada apa-apa. Jika kau membunuhnya, biarlah. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah berhati-hati terhadap pihak lain yang membalas dendam di masa mendatang. Aku tidak akan membawa masalah bagi sekte ini. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa ada masalah besar dalam hal ini. Tidak, bagaimanapun, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena kurangnya keterampilan mereka. Mereka tidak bisa memaksakan dendam pada siapapun. Sebelum Liu Feng bahkan selesai dengan kata-katanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosok Lin Fan telah hilang. Pedangku, tetua yang kehilangan senjatanya tadi berseru sekali lagi. Namun, saat semua orang kembali sadar, mereka melihat sesuatu yang mengerikan terjadi di depan. Lin Fan mengambil pedang panjang itu dan menusukkannya langsung ke tubuh King Liantian dengan keras. King Liantian, yang sedang marah besar, menatap ke depan ke arah orang yang menusuknya dengan ekspresi kosong saat dia berbicara dengan tidak percaya. Kau, benar-benar berani, menusukku. Liu Feng juga bingung. Apakah junior brother Lin benar-benar baru saja menikam King Liantian sampai mati? Lin Fan benar-benar dalam ekstasi saat ini. Awalnya, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi sekte tersebut. Namun, setelah mendengar perkataan Liu Feng, apa yang perlu ditakutkan? Satu hal yang paling tidak ia takuti dalam hidup ini adalah balas dendam. Tidak peduli berapa banyak orang yang akan menyerangnya, ia akan membantai mereka semua. Yang terbaik adalah mereka bersatu, sehingga ia bisa membantai mereka semua sampai mati. Ding, selamat telah membunuh makhluk kuat tingkat rendah Golden Immortal. Ding, poin pengalaman plus. Lin Fan benar-benar gembira sekarang. Perasaan ini terlalu luar biasa. Tiba-tiba, Lin Fan mengalihkan pandangannya ke arah para murid dari Sekte Broken Heaven. Ketika para murid menyadari bahwa Lin Fan sedang melihat mereka semua sangat takut sehingga anggota tubuh mereka menggigil. Mereka tidak menyangka bahwa kakak senior King Liantian akan ditikam sampai mati oleh pihak lain. Lin Fan mengerutkan kening. Mereka semua adalah sampah, dan tidak memiliki banyak poin pengalaman untuk diberikan. Bahkan jika ia membantai mereka, itu akan membuang-buang waktu. Ia mungkin juga menghemat tenaga. Tinggalkan semua barangmu dan enyahlah. Para pengikut Sekte Langit Rusak segera meninggalkan barang-barang mereka dan berlarian dengan wajah pucat pasi menakutkan bagai angin bab 1016 berita terbaru. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Para pengikut Sekte Langit dan Bumi semuanya tercengang sementara Liu Feng hanya bisa menelan ludahnya dengan tatapan ngeri yang bersinar di matanya. Ditusuk sampai mati. Dia benar-benar ditusuk sampai mati. Bukankah adik muda Lin terlalu kejam? Dia telah menikam pihak lain sampai mati begitu saja tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Lin Fan sangat senang. Dia telah menikam makhluk abadi emas lainnya sampai mati. Hanya saja, Dewa Emas ini agak lemah, dan kultivasinya terlalu rendah,
sehingga menghasilkan beberapa poin pengalaman yang biasa-biasa saja. Ini, pedangmu. Lin Fan mengayunkan lengannya dan pedang harta karun tertinggi itu terbang kembali ke murid Sekte Langit dan Bumi itu dengan suara, "Su." Ketika murid itu mencengkeram pedang itu, dia merasakan jantungnya bergetar ketakutan, tidak kusangka pedangku ini akan menusuk Dewa Emas sampai mati. Melihat setetes darah segar yang menodai pedangnya, murid itu merasakan jantungnya berdegup kencang. Pedang berharga miliknya ini benar-benar telah menikam Dewa Emas hingga mati. Di masa depan, dia bisa menamainya pedang pembunuh Dewa Emas. Selain itu, ada begitu banyak orang di sini yang telah menyaksikannya. Setelah kembali, dia pasti akan memberi pedang berharga miliknya ini nama yang mendominasi. Adik Lin, tidak, kakak Lin, kau, Liu Feng hanya linglung sekarang. Dia merasa bahwa jelas tidak terlalu tepat untuk menyebut Lin Fan sebagai adik lagi. Fakta bahwa kakak Lin mampu membunuh King Liantian dalam sekejap mata adalah bukti kekuatannya yang memuakkan. Jika dia terus menyebutnya sebagai adik, itu tidak akan benar. Adik Liu, semuanya berkatmu kali ini. Jika bukan karena kata-katamu itu, aku mungkin tidak akan bisa memikirkan semuanya dengan baik. Lin Fan terkekeh. Dia sedang dalam suasana hati yang gembira sekarang. Sejak dia bergabung dengan sebuah sekte, Lin Fan sudah merasa terganggu olehnya. Dia tidak tahu apakah akan ada masalah yang terjadi karena dia membunuh murid-murid sekte lain. Bukannya dia takut membuat masalah, tetapi dia hanya tidak ingin melibatkan sekte itu bersamanya. Namun, dengan kata-kata Liu Feng tadi, Lin Fan memiliki gambaran yang jelas tentang berbagai hal. Jelas, jika seseorang tidak senang, dia bisa langsung mengacaukannya saat itu, mencincangnya tanpa ada ruang untuk diskusi. Dan, bahkan jika seseorang dicincang, mereka hanya bisa menyalahkannya karena kurangnya keterampilan mereka. Apakah sekte lain akan datang mengganggunya atau tidak, semuanya bergantung pada keberuntungan saat itu. Namun, untuk menarik masalah dan yang lainnya, Lin Fan tidak takut sedikitpun. Semakin banyak masalah yang ada, semakin baik. Hal terbaik adalah mereka menyerangnya tanpa henti seperti belalang, sehingga Lin Fan dapat menebasnya sesuai keinginannya. Ketika Liu Feng mendengar kata-kata kakak senior Lin, hatinya terkejut. Dia jelas tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan kakak senior Lin. Qiu Zanyu dan Jin Zhengu maju dengan ekspresi heran. "Kakak, kau terlalu hebat." Lin Fan tersenyum tenang, tidak membiarkan hal itu membuatnya sombong. "Masalah kecil, semua ini adalah masalah kecil. Kekuatan King Liantian itu terlalu lemah. Karena dia berani menggertak seseorang dari sekteku, bukankah dia pantas mati?" Lin Fan berkomentar, Ya, kakak senior Lin, kau benar sekali. Jika bukan karenamu hari ini, kakak senior Lin, sampah King Liantian itu akan menginjak-injak kepala kita." Liu Feng menjawab, "Hanya orang seperti dia jauh dari kata memenuhi syarat." Kata Lin Fan, "Kakak senior, kemana kau akan pergi nanti? Apakah kau akan kembali ke sekte bersama kami?" Tanya Liu Feng. Ia telah menyaksikan kompetisi besar di sekte secara langsung. Dan sekarang, baru beberapa saat saja ia tidak bertemu dengan kakak senior Lin. Namun, siapa sangka ia akan menjadi sekuat itu. Ini lebih mengerikan dari apapun. Jika ini terjadi sebelumnya, Lin Fan pasti ingin kembali dan melihatnya. Namun sekarang, karena ia bisa meniduri siapapun tanpa khawatir akan masalah apapun, apa alasannya untuk kembali? Tentu saja, ia akan tetap di luar dan meniduri orang-orang dari atas sampai bawah. Kembali ke sekte hanya akan membuang-buang waktu, bukan? Aku tidak akan kembali. Kalian bisa kembali dulu, jawab Lin Fan. Liu Feng menganggukkan kepalanya, "Kami pamit dulu, kakak senior Lin." Lin Fan menganggukkan kepalanya sedikit sebagai tanda terima. Setelah Liu Feng dan yang lainnya pergi, dia tersenyum lebar sebelum berbalik ke Qiu Zanyu dan Jin Zhengu. "Pertempuran kita baru saja dimulai. Kita punya tujuan sekarang, jadi semuanya mungkin akan sedikit lebih melelahkan di masa depan." Qiu Zanyu dan Jin Zhengu menyadari bahwa niat pertempuran kakak mereka sangat tegang saat ini. Dengan itu, bahkan mereka merasa bersemangat, "Kami akan mengikuti jejak kakak kami selamanya." Baiklah, saat ini, Lin Fan dipenuhi dengan semangat seolah-olah seluruh dunia sedang menunggunya dengan tangan terbuka lebar. Beberapa hari kemudian, Sekte Langit dan Bumi, Liu Feng dan yang lainnya kembali sebelum melaporkan kejadian itu ke eselon atas sekte tersebut.
Ketika mereka mendengar berita itu, wajah mereka bingung. Apa, sisa Lin Fan telah menikam King Liantian, makhluk abadi dari Sekte Langit yang hancur, hingga tewas. Tidak hanya itu, dia melakukannya dengan mudah sehingga pihak lain bahkan tidak bisa membalas sama sekali. Ini terlalu tidak nyata, bukan? King Yangzi menjalani kehidupan yang nyaman saat ini. Sejak dia membawa Lin Fan kembali ke sekte, penilaiannya yang tajam telah mendapatkan pengakuan yang seharusnya. Dengan itu, dia menjalani hari-hari yang riang dan bahagia. Dia siap untuk keluar dan menjelajah lebih jauh dalam beberapa hari. Dia akan pergi ke lebih banyak kota dan melihat apakah ada lebih banyak murid dengan potensi bawaan yang luar biasa. Namun, fakta bahwa dia dapat mencari teladan tertinggi dari seorang murid seperti Lin Fan untuk sekte itu adalah sesuatu yang dapat dia banggakan sepanjang hidupnya sekarang. Tetua, sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang besar. Li Qing bergegas masuk dari luar dengan tergesa-gesa. Wajah King Yangzi menjadi tegak. Apa yang membuatmu tampak bingung? Katakan padaku apa masalahnya. Li Qing mengambil teko dari meja dan menuangkan teh ke tenggorokannya untuk menenangkannya sebelum berbicara dengan cemas. Kakak Lin. Hahe. Ketika dia mendengar bahwa itu tentang orang yang paling sombong dalam hidupnya, King Yangzi menjadi khawatir. Ada apa dengannya? Bicaralah. Iya, kakak Liu Feng baru saja kembali dari luar, membawa berita. Kakak Lin telah membunuh King Liantian dari Sekte Brea King Heaven. Kata Li Qing, membunuh seorang murid sekte lain. Anak itu benar-benar gelisah. King Yangzi terkekeh, tidak terlalu peduli dengan masalah itu sama sekali. Dia kemudian melanjutkan, lihatlah keadaan yang telah kamu alami. Bukankah dia baru saja membunuh seorang murid dari Sekte Brea King Heaven? Itu saja. Bagaimana seseorang bisa tumbuh tanpa mengetahui pertumpahan darah? Li Qing masih bingung, bukan itu. King Liantian berada dalam kondisi kultivasi Golden Immortal. Oh, Golden Immortal, hah. Apa yang kau katakan? Ulangi itu. King Yangzi tidak bereaksi pada awalnya. Namun, saat ia tersadar, wajahnya benar-benar tercengang. King Liantian itu adalah makhluk abadi emas dari Sekte Brea King Heaven. Kakak senior Lin telah menggunakan pedang untuk menusuk King Liantian itu sampai mati. Li Qing berbicara dengan heran. Ketika pertama kali mendengar berita itu, ia berpikir bahwa ia pasti salah mendengar semuanya. Namun, dengan begitu banyak saksi, sebenarnya tidak ada kesalahan tentang itu. URGH, King Yangzi baru saja menuangkan seteguk teh ke dalam mulutnya ketika ia memuntahkan semuanya dengan marah setelah mendengarnya. Matanya terbuka lebar saat ia bertanya, kau tidak bercanda, kan? Tidak, itu semua benar. Itu sudah tersebar di seluruh sekte sekarang. Percaya atau tidak, yang harus kau lakukan adalah pergi mencari tahu, tetua. Jawab Li Qing. Astaga, bagaimana mungkin anak itu bisa berkultivasi? Dia baru saja meninggalkan sekte selama beberapa hari. Bagaimana mungkin dia sudah memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk tingkat Golden Immortal? King Yangzi bahkan tidak bisa duduk lebih lama lagi saat dia berdiri dan pergi keluar. Dia harus mengklarifikasi semuanya sebentar. Apakah berita ini benar-benar nyata atau tidak? Jika itu nyata, maka itu benar-benar sangat mengejutkan. Anak itu benar-benar jenius nomor satu yang tak tertandingi dan tak tertandingi di seluruh dunia. Lai Qingtian itu, Qin Shengjun itu, mereka semua benar-benar brengsek di hadapannya. Mereka sebaiknya pergi sejauh yang mereka bisa. Membandingkan mereka dengan orang yang telah dia pilih ini sama saja dengan membandingkan orang dewasa dengan anak-anak. Tidak, bahkan tidak ada cara untuk membandingkan sama sekali. Kakak, kita sekarang di mana? Tanya Qiu Zanyu. Selama beberapa hari terakhir, mereka terus-menerus terburu-buru di jalan, dan sekarang benar-benar jauh dari kota Kaisar Langit. Pencarian tanpa tujuan ini membuat mereka tidak tahu di mana akhir dari semua ini. Tidak usah terburu-buru. Pasti ada beberapa di sekitar sini. Aku tidak percaya kita tidak akan bertemu satupun. Kata Lin Fan, daratan tak berujung ini terlalu besar. Bahkan setelah bepergian selama berhari-hari, mereka tidak melihat satupun sosok. Ada orang di depan. Mata Jin Zengou menjadi paling tajam saat dia melihat sekelompok orang di depan. Lin Fan melompat kegirangan sesaat sebelum menoleh. Orang-orang itu terlihat sedikit menyeramkan. Mereka tampaknya orang-orang dari Sekte Iblis. Aku kenal mereka. Mereka orang-orang dari kediaman iblis. Kata Qiu Zanyu. Bagaimana kau tahu? Tanya Lin Fan dengan ragu.
Saya pernah bertemu orang-orang dari Conate Demon Residence sebelumnya. Pakaian mereka semua sama. Makhluk-makhluk dari Conate Demon Residence itu sangat menakutkan, dan memiliki metode yang kejam. Siapapun yang jatuh ke tangan mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jawab Qiu Zanyu. Lin Fan memang memiliki sedikit firasat tentang Conate Demon Residence. Mereka adalah sekte yang kuat di Endless Mainland. 9 sekte, 6 kediaman, 3 gua, dan 72 geng. Ini adalah distribusi faksi-faksi terkenal di Endless Mainland. Para pemimpin faksi-faksi ini memiliki kekuatan yang secara praktis merupakan lambang kengerian. Meskipun Lin Fan tidak tahu apa yang mereka lakukan, dia tahu bahwa mereka tidak akan berkumpul di sini jika tidak ada sesuatu yang signifikan. Pada saat ini, beberapa sosok lain muncul dari batas langit. Beberapa sosok ini memiliki ki iblis yang melonjak langsung ke langit. Meskipun mereka bukan dari Conate Demon Residence, orang-orang dari Conate Demon Residence sama sekali tidak memiliki konflik dengan pihak lain. Beberapa kata berikutnya terdengar jelas oleh Lin Fan. Hari ini, kami di sini untuk memberi penghormatan kepada leluhur iblis tanpa pamrih. Jika ada dendam atau kebencian, lupakan saja untuk saat ini. Jika situasinya berbeda, Lin Fan tidak akan keberatan. Namun, kata-kata itu benar-benar tertanam dalam benaknya. Sepertinya akan ada manfaat yang bisa dipetik di sini. Lin Fan mulai berpikir tentang apa yang harus dia lakukan agar bisa berbaur dengan sekelompok orang itu. Pada saat ini, tatapannya tertuju pada Qiu Zanyu dan Jin Zenggu. Keduanya membeku sejenak karena mereka merasakan sedikit kegugupan di hati mereka. Kakak, mengapa kamu menatap kami seperti itu? Lin Fan menampakkan senyum yang cemerlang. Namun, senyum itu begitu mengerikan di mata Qiu Zanyu dan Jin Zenggu. PSS, riak aktivitas menarik perhatian massa. Siapa di sana? Aku di sini untuk memberi penghormatan kepada leluhur iblis tanpa pamrih. Pada saat ini, Lin Fan muncul dari kehampaan. Saat dia memegang tombak panjang di tangannya, Qiu Zanyu dan Jin Zenggu terlihat menembusnya. Saat ini, Qiu Zanyu dan Jin Zenggu merasa sangat sakit hati. Mereka merasa bahwa kakak besar yang mereka akui ini terlalu kejam. Setiap kali, dia akan menggunakan mereka sebagai umpan. Orang-orang ini semua dari sekte iblis. Mereka tidak memiliki banyak kecurigaan terhadap kedatangan Lin Fan. Leluhur iblis tanpa pamrih adalah mentor mereka. Meskipun dia sudah jatuh, sebuah sosok akan selalu muncul dalam mimpi mereka. Mengajari mereka banyak keterampilan mistik yang kuat dari seni bela diri, sosok ini menyebut dirinya sebagai leluhur iblis tanpa pamrih. Kemudian, untuk mendapatkan lebih banyak manfaat darinya, orang-orang ini akan datang ke sini setiap tahun untuk memberi penghormatan kepada leluhur iblis tanpa pamrih. Dan, alasan utamanya adalah bahwa setiap kali mereka datang untuk memberi penghormatan, mereka akan memasuki ruang yang licik. Di dalam ruang itu terdapat banyak harta karun, dan setiap kali mereka keluar dari sana, mereka akan kembali dengan hadiah yang melimpah. Siapa mereka berdua? Seorang pria tua yang tampak muram menatap Lin Fan dengan waspada. Lin Fan terkekeh. Kedua orang ini adalah sisa-sisa sekte langit dan bumi. Saat mereka melihat bahwa aku adalah iblis, mereka mulai mengklaim hal-hal seperti membersihkan iblis untuk mempertahankan kebenaran. Mendengar itu, aku langsung membunuh mereka begitu saja. Token sisa-sisa itu masih tergantung di tubuh Qiu Zanyu. Di daratan tak berujung, sekte langit dan bumi adalah sekte besar. Oleh karena itu, wajar saja jika semua orang tahu tentang token sisa-sisa itu. Astaga, saudaraku, kau sedikit mendominasi, iya. Berani sekali kau membunuh sisa-sisa sekte langit dan bumi. Dan dua dari mereka, haha, menyucikan iblis untuk mempertahankan kebenaran. Semua sekte itu sangat mengandalkan kata-kata mereka. Jika mereka ingin menyucikan kita, itu harus bergantung pada apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi, kau salah satu dari kami. Aku juga pernah menderita beberapa kekalahan di tangan para pengikut sekte langit dan bumi di masa lalu. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam untukku di sana, saudaraku. Karena kita semua telah menerima rahmat dari leluhur iblis tanpa pamrih, kita semua berada di pihak yang sama. Lin Fan terkekeh, itu sudah pasti. Aku memastikan untuk menjaga kedua orang ini tetap hidup sehingga aku bisa mengubah mereka menjadi bonekaku nanti dan menyuruh mereka memata-mataiku di sekte langit dan bumi. Bagaimana aku menyapamu, saudaraku? Tak kusangka kau punya ambisi seperti itu.
Sungguh mengagumkan. Lin Fan tersenyum. Ia hendak menjawab ketika udara di sekitar mereka, yang awalnya tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas, tiba-tiba mulai bergetar. Leluhur iblis tanpa pamrih telah membuka ruang. Kalau begitu, mari kita masuk. Pada saat ini, masa tidak terfokus pada Lin Fan karena tubuh mereka memancarkan aura licik. Aura ini tampaknya memiliki hubungan dengan kehampaan saat mereka mengantre untuk masuk satu demi satu. Ketika Lin Fan melihat semua yang ada di depan, ia tercengang. Astaga, tak kusangka akan ada metode seperti itu yang diperlukan untuk memasuki tempat ini. Ayahmu tidak memiliki kemampuan ini. Melihat mereka masuk satu demi satu, Lin Fan mulai sedikit gugup. Setelah itu, ia hanya berdiri di belakang seseorang. Orang di depan Lin Fan berbalik dan menatapnya sebelum memperlihatkan senyuman. Saudaraku, setelah kita keluar nanti, bagaimana kalau berteman satu sama lain? Pria itu bertanya. Lin Fan terkekeh, tentu. Tidak masalah. Mereka yang berkeliaran di dunia ini semuanya adalah saudara. Pria itu sedikit terkejut seolah-olah dia tidak menyangka kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut Lin Fan. Dia kemudian tertawa, baiklah. Bagaimana kalau kamu pergi dulu, saudara? Lin Fan segera menepisnya dengan tangannya. Tidak, tidak. Kamu harus pergi dulu. Aku akan melindungi bagian belakang. Baiklah kalau begitu. Pria itu tersenyum sebelum menoleh ke depan lagi. Lin Fan melihat bahwa dialah satu-satunya yang tersisa sekarang. Tepat saat pria itu hendak masuk, Lin Fan menjatuhkannya dengan batu bata sebelum segera melepaskan Qiyu Zanyu dan Jin Zengwu. Kakak, meskipun kita sudah menelan pil itu masih sangat menyakitkan. Qiyu Zanyu mengeluh. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Cepat dan ambil tindakan, kata Lin Fan sebelum menggeledah tubuh pihak lain. Jika dia tidak dapat menemukan apapun di tubuh orang ini, dia akan memurnikannya nanti untuk melihat apakah ada trik di baliknya. Pada saat ini, Lin Fan menemukan benda seperti bola hitam di cincin penyimpanan milik pihak lain. Bola bulat ini hanya seukuran kepalan tangan, namun, ada sedikit aura gelap yang tersembunyi di dalamnya. Aura ini memiliki hubungan yang kuat dengan getaran di kehampaan di sini. Seolah-olah seseorang hanya bisa masuk jika mereka memegang benda ini. Lin Fan mengangkat orang itu dan melemparkannya langsung ke getaran kehampaan. Sur, detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan Lin Fan terjadi. Tidak disangka bahwa pria itu akan dicincang menjadi beberapa bagian. Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Pada saat ini, Lin Fan sudah memahami semuanya dengan jelas, jika dia ingin masuk, dia harus bergantung pada benda ini di sini. Namun, hanya ada satu benda ini di sini. Qiyu Zanyu dan Jin Zengwu pasti tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, sepertinya dialah satu-satunya yang akan masuk. Kalian berdua, dengarkan baik-baik. Gunakan jaring langit dan bumi untuk menutup pintu masuk dan tunggu sampai mereka jatuh ke dalam perangkap. Kata Lin Fan. Kakak, tenang saja. Kamu bisa tetap tenang saat kami ditugaskan. Berkemah untuk mencari makanan adalah sesuatu yang paling kami kuasai. Kata Qiyu Zanyu. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas. Ini disebut tidak membiarkan satu pun lolos. Setelah itu, Lin Fan melangkah tepat ke dalam getaran kehampaan tanpa ragu-ragu saat sosoknya perlahan menghilang dari muka dunia. Ketika Lin Fan membuka matanya, pemandangan yang tercetak di benaknya adalah dunia yang benar-benar baru. Langitnya sangat indah, dengan gunung-gunung yang saling terkait tanpa henti di hadapannya. Luar biasa. Seseorang yang mampu menciptakan dunia seperti itu hanya dengan kekuatannya sendiri menunjukkan kemampuan mereka yang luar biasa. Pada saat ini, di kehampaan di depan ada banyak sekali sosok yang terbang ke satu arah. Tentu saja, Lin Fan bukan orang yang akan tertinggal saat dia segera mengejar mereka. Merasakan sekelilingnya, dia tidak menemukan jejak kehidupan di dekatnya. Namun, ada aura yang Lin Fan kenal. Sifat Buddha, tepat sekali. Itu adalah sifat Buddha. Tidak hanya itu, sifat Buddha ini jauh dari normal. Tak terbatas dan tak terbatas, sifat itu menekan semua iblis. Lin Fan melihat orang-orang itu berhenti di sebuah gunung yang begitu tinggi sehingga puncaknya menjulang ke awan. Dia kemudian mendarat di tanah dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Gunung di depannya ini berwarna emas seluruhnya, dan ada serangkaian jimat yang mengalir di sekitarnya. Jimat-jimat itu memancarkan kecemerlangan sekaligus aura kuno. Ini adalah aura yang benar-benar berubah-ubah dan kuno. Pada saat ini,
semua orang itu mengeluarkan bola hitam itu dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Memberi penghormatan kepada leluhur iblis tanpa pamrih. Seolah-olah bola-bola hitam itu ditarik oleh suatu kekuatan magnet, semuanya tersedot ke arah gunung emas. Seketika, mereka menyatu menjadi riak-riak energi, menyebabkan lebih banyak lingkaran riak memanjang keluar dari puncak gunung. Sebenarnya apa sebenarnya leluhur iblis tanpa pamrih ini? Sejak Lin Fan memasuki tempat ini, dia memiliki firasat aneh tentang hal itu. Namun, pertama-tama dia harus memeriksa seperti apa situasi ini, dan apakah ada manfaat yang bisa dia dapatkan. Dan saat Lin Fan merenungkan hal-hal ini, aura meledak dari gunung. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke langit sebelum terlempar ke segala arah. Rebut, ketika masa melihat ini, mereka benar-benar bersemangat. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka semua terbang ke segala arah. Ketika Lin Fan melihat harta karun itu, dia sama sekali tidak tertarik padanya. Harta karun tertinggi dan pil. Benda-benda mainan itu sungguh tidak cukup untuk menarik minat Lin Fan sama sekali. Baginya, benda-benda itu tidak lebih dari sekadar barang biasa. Namun, bagi mereka, benda-benda itu adalah harta karun di antara harta karun. Setelah masa bubar, Lin Fan memeriksa gunung emas itu lebih saksama. Melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak dapat melihat sesuatu yang berbeda darinya. Lin Fan melesat ke langit dan melihat ke bawah. Namun, dia malah melihat beberapa kata besar yang tercetak di gugusan gunung. Tekan semua iblis. Ketiga kata ini seolah-olah telah diukir oleh seseorang di pegunungan ini. Pada saat yang sama, kata-kata itu memancarkan aura yang menakutkan. Meskipun Lin Fan tidak tahu sudah berapa lama kata-kata ini ada, kekuatan yang dihasilkan oleh ketiga kata ini saja sudah menunjukkan betapa luar biasanya kata-kata itu. Pada saat yang sama, ketiga kata itu memiliki sifat Buddha yang sangat kuat. Dibandingkan dengan keterampilan mistik ras Buddha yang pernah dikembangkan Lin Fan sebelumnya, kata-kata itu bahkan lebih kuat. Orang yang telah menulis ketiga kata ini pastilah makhluk yang kuat. Dan, itu jelas bukan makhluk kuat yang bisa dibayangkan Lin Fan. Melangkah maju, Lin Fan menggunakan tangannya untuk menyentuhnya sedikit saja. Saat dia melakukannya, sifat Buddha yang telah dia kembangkan di dalam tubuhnya tampaknya tertarik oleh sesuatu saat mulai tersalurkan dan bergejolak. Ding, menemukan segel Dewa Buddha masa depan tanpa batas. Ketika Lin Fan mendengar pemberitahuan dari sistem, ekspresinya sedikit berubah. Siapakah sebenarnya penguasa Buddha masa depan tanpa batas ini? Dan namanya terdengar sedikit terlalu mendominasi, bukan? Memikirkan bahwa hanya dengan datang ke tempat ini begitu saja akan membuatnya bertemu dengan hal seperti itu. Dia benar-benar eksistensi yang tiran di dunia ini. Namun, ada sesuatu yang masih mengganggunya. Siapa sebenarnya yang ditekan di sini saat itu? Leluhur iblis tanpa pamrih. Ini adalah gelar yang kedengarannya tidak penting. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar mati? Mengapa kamu tidak pergi mencari harta karun itu? Pada saat ini, suara iblis masuk ke telinga Lin Fan. Ada sifat iblis dalam suara ini seolah-olah itu menarik hati Lin Fan. Ding, kekuatan eksternal ditemukan. Menekannya, pemberitahuan dari sistem datang lagi. Kekuatan yang telah menyusup ke dalam tubuh Lin Fan segera ditekan. Jika bukan karena sistem, Lin Fan mungkin baru saja tersihir oleh ini. Suara khawatir terdengar seolah-olah pihak lain tidak menyangka bahwa pemuda ini akan mampu mengeluarkan kekuatannya. Pada saat ini, Lin Fan langsung tersadar. Astaga, siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu mencoba mengendalikanku. Apa kamu benar-benar ingin mencari kematian? Lin Fan langsung mengumpat. Pada saat yang sama, dia merasakan ketakutan yang masih ada di dalam hatinya. Jika bukan karena sistem, bukankah ayahmu akan mati di sini? Tiba-tiba, keheningan terjadi di kehampaan tanpa ada suara sedikit pun. Apakah kau leluhur iblis tanpa pamrih? Tanya Lin Fan. Tidak kusangka kau akan memiliki kemampuan seperti itu untuk bisa keluar dari dao tanpa pamrih leluhurmu. Leluhur iblis tanpa pamrih akhirnya angkat bicara. Wei, itu wajar saja. Kenapa kau tidak melihat siapa aku sebenarnya? Jika aku bahkan tidak memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana lagi aku bisa meninggalkan jejak di dunia ini? Lin Fan menjawab dengan nada meremehkan. Ia kemudian menatap ke atas dan ke bawah untuk memeriksa seluruh tempat itu lagi. Baginya memasuki tempat ini kali ini, ia pasti mendapatkan beberapa manfaat darinya. Jika tidak, ini akan menjadi perjalanan yang sia-sia, bukan?
Namun, bahkan setelah berputar-putar sebentar, Lin Fan merasa agak kecewa. Meskipun seluruh gunung ini dilapisi emas, sungguh tidak ada yang baik di sekitarnya. Ini benar-benar kemiskinan pada tingkat yang mengerikan. Pada saat ini, Lin Fan terdiam sejenak seolah-olah ia baru saja memikirkan rencana yang bagus. "Apakah kau sedang disegel?" tanya Lin Fan. "Benar sekali. Leluhurmu telah disegel di sini oleh Dewa Buddha masa depan tak terbatas selama puluhan ribu tahun sekarang." Leluhur iblis tanpa pamrih menjawab. "Puluhan ribu tahun, itu cukup lama, bukan? Siapa sebenarnya Dewa Buddha masa depan tak terbatas ini? Mengapa dia ingin menyegelmu?" Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu, mencoba membuka topik pembicaraan untuk dibahas dengan leluhur iblis tanpa pamrih. Dewa Buddha masa depan tak terbatas ini benar-benar terlalu hina. Untuk memperbanyak pengikutnya, dia telah dengan paksa memurnikan rakyat jelata. Sebagai leluhur iblis tanpa pamrih, aku tidak bisa berdiam diri dan melihatnya melanjutkan kesalahannya. Oleh karena itu, aku berdiri dan membela rakyat jelata itu. Tapi, siapa yang mengira bahwa Dewa Buddha masa depan tak terbatas akan menyelinap menyerang leluhurmu dan membuatku ditekan di sini? Leluhur iblis tanpa pamrih berbicara dengan nada murka seolah-olah dia tidak sabar untuk membunuh Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Dendam yang sangat besar, iya. Setelah disegel di sini selama puluhan ribu tahun, itu pasti hal yang sangat menyedihkan, iya. Lin Fan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku sudah lama terbiasa dengan hal itu. Leluhurmu telah bekerja keras siang dan malam untuk mencoba dan keluar dari tempat ini secepat mungkin, semua demi balas dendam. Namun, kekuatan Dewa Buddha masa depan tanpa batas terlalu tebal, karena dia bahkan memanfaatkan kekayaan ras Buddha untuk menambah segel. Jika aku ingin menerobosnya, itu akan lebih sulit daripada apapun." Leluhur iblis tanpa pamrih menjawab. Dalam nadanya ada suasana hati yang cemberut seolah-olah dia tidak memiliki banyak harapan padanya. "Hai, senior, fakta bahwa kamu memiliki hati seperti itu adalah sesuatu yang membuat juniormu ini sangat terkesan. Jika aku memiliki kemampuan untuk melakukannya, aku pasti akan menyelamatkanmu, senior." Lin Fan menghela napas sambil meratapi bagaimana dia tidak mampu melakukannya. "Haha, fakta bahwa kau memiliki pikiran seperti itu adalah sesuatu yang membuat leluhurmu senang mendengarnya. Namun, ketika aku mengujimu sedikit lebih awal, aku melihat bahwa kau memiliki kekuatan ras Buddha di dalam tubuhmu. Mungkinkah kau telah mengembangkan keterampilan mistik ras Buddha di masa lalu?" Leluhur iblis tanpa pamrih bertanya. "Aku telah mengembangkan beberapa keterampilan mistik ras Buddha. Salah satunya adalah teknik pemurnian sementara yang lain memungkinkan seseorang untuk membunuh melalui ketiga kehidupan reinkarnasi." Lin Fan menjawab, dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan iblis tua ini. Jika ada manfaatnya, dia bisa mencoba meraupnya sedikit. Meskipun dia baru saja melangkah sangat dekat dengan seekor harimau saat ini, dia tahu bahwa jika dia menjaga kondisi mentalnya tetap terjaga, dia tidak akan tertipu. Setelah mendengar tentang keterampilan mistik tersebut, leluhur iblis tanpa pamrih cukup tertarik. "Meskipun kamu baru mengembangkan dua keterampilan mistik ras Buddha, sifat Buddha intrinsik dalam tubuhmu sangat kental. Jika kamu terus berfokus pada jalan ini, mungkin ada beberapa terobosan besar untukmu. Leluhurmu di sini memiliki keterampilan mistik ras Buddha yang dapat kuberikan kepadamu." Saat Lin Fan mendengar ini, dia terkejut, "Kamu akan bersikap baik." "Haha, leluhurmu sudah lama terbiasa dikurung di sini. Jika aku bertemu dengan junior yang memiliki masa depan cerah di depan mereka, aku tentu akan mengulurkan tanganku untuk membantu. Mungkin, jika kamu menjadi makhluk yang kuat suatu hari nanti, kamu mungkin dapat melepaskan leluhurmu dari penahanan ini. Itu akan menjadi keberuntungan leluhurmu saat itu." Leluhur iblis tanpa pamrih terkekeh. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata leluhur iblis tanpa pamrih itu, dia begitu tersentuh hingga hampir menangis. Dia kemudian berkomentar dengan ekspresi berlebihan. "Senior, meskipun kamu telah disegel di sini selama puluhan ribu tahun, kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri. Tidak hanya itu, kamu bahkan melakukan yang terbaik untuk membantu kami para junior. Untuk itu, juniormu di sini tidak bisa lebih bersyukur lagi. Jika aku menjadi makhluk yang kuat di dunia suatu hari nanti, tidak peduli apapun, aku pasti akan menyelamatkanmu, senior. Pada saat yang sama, aku akan pergi bersamamu untuk mencari Dewa Buddha masa depan tanpa batas itu, senior." "Bagus, leluhurmu.
benar-benar tidak membuat penilaian yang salah padamu. Ini adalah keterampilan mistik dari ras Buddha, sesuatu yang pernah dikembangkan oleh Dewa Buddha masa depan tanpa batas sendiri. Dalam ras Buddha, ini adalah peringkat nomor 1. Jika kamu dapat mengembangkan ini hingga tingkat maksimal, kamu dapat berubah menjadi leluhur Buddha tanpa batas dan menekan seluruh dunia. Leluhur iblis tanpa pamrih berkata sebelum gulungan bambu giok terbang keluar dari pegunungan, mendarat di hadapan Lin Fan. Lin Fan memegang gulungan bambu giok di tangannya. Ding, menemukan produk palsu. Tidak dapat mengolahnya. Sialan, bahkan jika kamu memberiku produk palsu, ayahmu harus memberikannya kepadamu. Tapi sialan, barang palsu yang bahkan tidak dapat digunakan untuk mengolahnya. Apa yang kamu inginkan? Mencoba mengacaukan surga, Lin Fan mengumpat dalam hatinya. Namun, ekspresinya masih bersyukur seperti biasa. Dia kemudian mengeluarkan wajah seolah-olah dia baru saja menerima harta karun tertinggi dan tidak sabar untuk membuka gulungan bambu giok itu, ingin mempelajari keterampilan mistik tertinggi di dalamnya. Namun, wajahnya sedikit berubah setelahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Senior, juniormu di sini tidak dapat mengolahnya. Lin Fan mengangkat kepalanya sambil berkata, hahaha, jangan cemas sekarang. Itu adalah keterampilan mistik nomor 1 dalam ras Buddha. Itu bukanlah sesuatu yang mudah dikembangkan. Untuk mengembangkan keterampilan mistik ini, kamu diharuskan memiliki roh ras Buddha. Adapun roh ras Buddha itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Dewa Buddha masa depan tanpa batas. Namun, leluhurmu di sini memiliki pil yang dapat memungkinkan generasi mendatang untuk memiliki roh ras Buddha mereka sendiri. Sekarang, ras roh Buddha ini adalah sesuatu yang jauh dari biasa. Kamu tidak hanya dapat mulai mengembangkan keterampilan mistik nomor 1 dari ras Buddha ini, itu akan meningkatkan tingkat pemahamanmu hingga tingkat yang tak terbatas. Mulai saat ini, tidak akan ada keterampilan mistik di dunia ini yang dapat menimbulkan masalah bagimu. Leluhur iblis tanpa pamrih terkekeh saat sebuah pil melayang keluar dari pegunungan. Pil itu memancarkan cahaya Buddha yang sangat pekat. Bahkan ada sekelompok Buddha yang melantunkan kitab suci di dalam cahaya Buddha, tampak seolah-olah ini adalah ras Buddha yang pulang. Terima kasih, senior. Lin Fan mengeluarkan ekspresi sangat gembira saat dia memegang pil di tangannya. Ding, menemukan pil iblis surga tanpa pamrih. Pil iblis surga tanpa pamrih, menggunakan darah esensi leluhur iblis tanpa pamrih sebagai umpan, setelah dikonsumsi, seseorang akan dikendalikan oleh leluhur iblis tanpa pamrih. Setelah dikonsumsi, seseorang bisa mendapatkan 50 juta poin pengalaman. Lin Fan hanya tidak berdaya di dalam hatinya saat ini. Tidak bisakah ada semacam kepercayaan dan kredibilitas di antara makhluk hidup lagi? Apakah semua makhluk kuat dengan usia tertentu begitu licik dan licik? Jika bukan karena sistemnya, siapa yang tahu berapa kali dia akan ditipu oleh orang lain sekarang? Astaga, ini benar-benar bukan hal yang baik. Leluhur iblis tanpa pamrih yang berdarah ini benar-benar pantas untuk ditekan di sini. Namun, karena dia sudah memulainya, dia harus melakukannya sampai akhir. Lin Fan ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan leluhur iblis tanpa pamrih ini. Namun, 50 juta poin pengalaman itu memang lumayan. Menyenangkan, selama kamu mengonsumsi pil ini, kamu akan mampu mengembangkan keterampilan mistik tertinggi dari ras Buddha. Kata leluhur iblis tanpa pamrih. Lin Fan menatap leluhur iblis tanpa pamrih dengan air mata yang hampir mengalir keluar sekarang, senior. Kemurahan hati dan belas kasihanmu kepadaku adalah sesuatu yang akan diingat. Junior ini selama sisa hidupnya. Tidak kusangka kamu bahkan akan memberiku pil semacam ini. Junior ini bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Leluhur iblis tanpa pamrih tertawa pelan, makanlah. Jika kamu berkultivasi di sini, tidak ada yang akan mengganggumu. Itu semua karena leluhurmu dapat melihat bahwa kamu memiliki hati yang teguh dan teguh bersama dengan sifat yang polos dan murni. Jika itu adalah junior yang keji dan jahat, leluhurmu tidak akan mengganggunya sama sekali. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia tidak akan berbicara lagi dan langsung menelannya. Karena orang ini sudah mengatakannya seperti itu, apalagi yang perlu dibicarakan. Saat dia menelan pil iblis itu ke dalam perutnya, nyawa Lin Fan masih miliknya dan bukan milik orang lain. Kunyah, kunyah, kunyah. Harum dan aromatik. Ding, poin pengalaman plus 50 juta. Ketika leluhur iblis tanpa pamrih melihat bagaimana pemuda itu telah menelan pil itu, dia tidak bisa menahan tawa, hahaha.
Hahaha, senior, apa yang kamu tertawakan? Lin Fan mengedipkan matanya dan bertanya. Batuk, batuk. Tiba-tiba, leluhur iblis tanpa pamrih mulai batuk-batuk seolah-olah dia baru saja menemukan sesuatu yang benar-benar keterlaluan. Suaranya bahkan dipenuhi dengan keheranan. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Leluhur iblis tanpa pamrih bertanya. Lin Fan menggelengkan kepalanya, tidak juga. Aku hanya merasa perutku sedikit hangat sekarang. Leluhur iblis tanpa pamrih terkejut seolah-olah dia tidak bisa menerimanya. Perutnya sedikit hangat, itu tidak mungkin. Pada saat ini, Lin Fan mengambil gulungan bambu giok dan melihatnya sekali lagi sebelum menunjukkan wajah muram, senior. Aku masih tidak mengerti. Leluhur iblis tanpa pamrih terkejut. Ini tidak mungkin. Itu adalah pil yang dibudidayakan menggunakan darah esensi hidupnya. Bagaimana bisa gagal? Benar, itu pasti karena kekuatan obatnya tidak cukup kuat. Darah esensi adalah sumbernya. Menghabiskan setetes itu berarti dia telah kehilangan kekuatan 100 tahun. Anak kecil, jangan khawatir sekarang. Kurasa pil itu tidak memiliki cukup kekuatan pengobatan. Leluhurmu punya pil lain di sini, kata leluhur iblis tanpa pamrih. Senior, bagaimana mungkin? Aku sudah menghabiskan satu pilmu sebelumnya. Lin Fan mengeluarkan ekspresi malu saat mengatakan itu. Dia kemudian mulai bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya memiliki potensi bawaan yang terkadang terlalu hebat juga merupakan kejahatan. Bagi orang lain, satu pil mungkin sudah cukup. Tapi bagiku, itu jauh dari cukup. Ketika leluhur iblis tanpa pamrih mendengar kata-kata ini, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Melalui segel itu, dia kemudian melihat lebih dekat. Namun, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat mengetahui potensi bawaan anak ini. Pada saat ini, leluhur iblis tanpa pamrih mulai bersemangat. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan setetes darah esensi lagi dan memasukkannya ke dalam pil. Ini pil lainnya. Konsumsi ini saja. Meskipun leluhur iblis tanpa pamrih sedikit sakit hati, dia merasa bahwa semuanya sepadan sekarang. Menggunakan kesadarannya untuk menembus kekosongan, dia telah memasuki mimpi para pengikut sekte iblis melalui 7 emosi dan 6 keinginan duniawi mereka untuk memberikan keterampilan mistik kepada mereka. Selama mereka menggunakan keterampilan mistik yang diberikan olehnya untuk membunuh musuh-musuh mereka, maka itu akan mengubah esensi, roh, dan vitalitas lawan mereka menjadi pil esensi. Setelah setahun, mereka akan menggunakannya untuk memberi penghormatan kepadanya. Ini adalah urusan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sekarang. Dengan itu, kondisi kultivasi leluhur iblis tanpa pamrih telah pulih secara bertahap juga. Selama itu mencapai tingkat tertentu, dia kemudian dapat meninggalkan tubuh fisiknya dan mengerahkan keterampilan mistik yang tak tertandingi untuk menerobos segel dan mencapai reinkarnasi. Saat itu, dia akan dapat membuat rencana untuk menembus segel ini dan mengambil tubuh fisiknya darinya. Kali ini, seharusnya sudah menjadi waktu yang paling tepat baginya untuk melakukannya. Namun, menemukan kelainan seperti Lin Fan membuat leluhur iblis tanpa pamrih merasa penasaran. Fakta bahwa dia telah menemukan kelainan ini dengan potensi bawaan yang begitu tinggi menyebabkan pikirannya berputar dengan rencana. Jika ini benar-benar cukup tinggi, dia bisa meninggalkan tubuh iblis tanpa pamrih miliknya. Lin Fan mengambil pil di tangannya dan menelannya dengan puas. Ding, poin pengalaman plus 50 juta. Astaga, ini sangat menyenangkan. Bagaimana? Leluhur iblis tanpa pamrih bertanya sekali lagi. Aku masih tidak mengerti. Lin Fan mengangkat kepalanya sambil berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Leluhur iblis tanpa pamrih tercengang saat ini. Apa sebenarnya yang terjadi dengan orang ini? Bagaimana mungkin tidak ada yang berhasil sekarang setelah dia menelan 2 pil ke dalam perutnya? Ini tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Senior, aku sudah bilang padamu, potensi bawaanku istimewa. Pil ini tidak cukup, kata Lin Fan. Jangan khawatir, aku punya lebih banyak di sini. Leluhur iblis tanpa pamrih menolak untuk percaya bahwa ini tidak akan berhasil saat dia memuntahkan darah esensi lagi dan mulai menyatu. Meskipun wajah Lin Fan jengkel, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan seperti bunga yang mekar. Ini benar-benar omong kosong. Kekuatan leluhur iblis ini memang keterlaluan. Hanya darah esensinya saja yang bisa meningkatkan poin pengalaman Lin Fan sebanyak ini. Ini bahkan lebih kejam daripada pil abadi. Lagi, leluhur iblis tanpa pamrih angkat bicara.
Baiklah, leluhur iblis tanpa pamrih memperhatikan Lin Fan dengan ekspresi penuh harap. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan pemuda ini? Apakah kamu sedang merasakan sesuatu sekarang? Leluhur iblis tanpa pamrih angkat bicara dan bertanya. Jika ini masih tidak berhasil, dia pasti benar-benar ingin muntah darah sekarang. Lin Fan mengedipkan matanya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Senior, aku masih tidak merasakan apa-apa. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Tidak, leluhurmu harus memastikan bahwa kamu bisa mempelajari keterampilan mistik nomor 1 dari ras Buddha ini. Leluhur iblis tanpa pamrih hampir berteriak sekarang. Tidak ada gunanya bahkan setelah membuang begitu banyak darah esensi. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, leluhur iblis tanpa pamrih seperti penjudi yang rajin. Dia sudah kehilangan begitu banyak sekarang. Jika itu masih tidak berhasil, bukankah semua usahanya dari sebelumnya akan sia-sia? Tapi senior, semua pil ini sama sekali tidak bekerja. Mungkinkah pilmu sudah kedaluarsa? Lin Fan bertanya dengan ekspresi skeptis. Namun, dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Ini benar-benar otak yang mati. Memang, seseorang tidak boleh pernah disegel, kawan. Ini terutama terjadi setelah disegel selama puluhan ribu tahun. Astaga, otak seseorang pasti akan menjadi bodoh. Leluhur iblis tanpa pamrih yang disegel di jurang tak berujung ini benar-benar tidak percaya sekarang. Dia kemudian menyatu dalam 10 tetes darah esensi lagi. Ini adalah kekuatan yang perlahan-lahan dikumpulkannya lagi setelah bertahun-tahun. Awalnya, dia menunggu kesempatan untuk menembus segel ini. Namun akhirnya, dia mengetahui bahwa segel ini jauh dari biasa. Kecuali jika dia dalam kondisi puncaknya, praktis tidak ada peluang baginya untuk bisa keluar. Namun, dari kondisi di mana dia berada sekarang, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia mencapai kembali kondisi puncaknya lagi? 1.000.000 tahun, 10 juta tahun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus mengambil jalan pintas dan mencari wadah yang memberontak surga sehingga dia bisa meninggalkan tubuh iblis tanpa pamrih miliknya ini. Dan sekarang wadah yang sempurna telah muncul di depan matanya, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Sebuah pil super melayang keluar dari dalam gunung yang tersegel, jauh lebih tirani daripada pil-pil sebelumnya. Kali ini dia benar-benar bertindak besar. Orang ini sedang mempertaruhkan nyawanya. Bahkan Lin Fan pun tercengang saat ini. Senior, kamu harus menahan diri sedikit. Juniormu di sini tahu bahwa senior adalah seseorang dengan hati yang besar dan penuh kasih sayang. Tapi, sungguh tidak perlu bagimu untuk menghujani juniormu di sini dengan cinta seperti itu. Juniormu begitu tersentuh sampai-sampai aku hampir menangis sekarang. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Lin Fan benar-benar akan menangis sekarang, ini pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu baik padanya. Dalam hatinya, Lin Fan tidak dapat menahan perasaan bahwa semua makhluk di daratan tak berujung dipenuhi dengan cinta di hati mereka. Jangan khawatir, cepatlah dan minum pil itu. Ini pasti berhasil. Leluhur iblis tanpa pamrih agak lemah saat ini. Kehilangan darah esensi sebanyak ini telah membebani sumbernya. Jika ini masih tidak berhasil, dia benar-benar akan hancur. Sebagai leluhur iblis tanpa pamrih, dia adalah salah satu eksistensi teratas di daratan tak berujung di masa lalu. Sangat disayangkan bahwa dia ditekan oleh Dewa Buddha masa depan tak terbatas itu. Sekarang dia bahkan harus menggunakan metode seperti itu untuk mencoba dan membebaskan diri adalah sesuatu yang memalukan. Namun, selama dia bisa keluar, semuanya akan sepadan. Terima kasih, senior. Lin Fan tidak bisa menunggu sekarang. Pil ini jauh lebih besar daripada pil-pil sebelumnya. Warnanya bahkan lebih lesat. Sekali lihat saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini adalah barang bagus yang jauh dari biasa. Menelan pil itu, kunyah, kunyah, kunyah. Rasanya masih harum sekali. Hanya saja, ada yang kurang. Ding, poin pengalaman plus 500 juta. Lin Fan membelalakkan matanya lebar-lebar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. 500 juta, itu 500 juta. Sepertinya leluhur iblis tanpa pamrih ini benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Ketika leluhur iblis tanpa pamrih yang disegel di gunung itu melihat ekspresi Lin Fan, hatinya berdebar kencang karena kegembiraan saat dia bertanya dengan penuh semangat. Apakah berhasil? Leluhur iblis tanpa pamrih agak emosional saat ini. Namun, yang mengejutkan leluhur iblis tanpa pamrih, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun hubungan dengan pemuda itu. Mungkinkah ini gagal lagi? Senior,
Tidak ada gunanya. Lin Fan mengeluarkan ekspresi sedih lagi. Dan tepat pada saat ini, perolehan poin pengalaman sebesar 500 juta ditambah dengan poin pengalaman dari sebelumnya telah memenuhi persyaratan untuk naik level. Ding, tingkat kultivasi naik. Tingkat kultivasi, tingkat Golden Immortal lebih rendah. Ding, memasuki tingkat Golden Immortal. Mengumpulkan hukum Golden Immortal. Lin Fan menyadari bahwa ada perubahan besar yang terjadi di sekujur tubuhnya. Ini adalah perubahan yang jauh lebih dahsyat daripada saat dia memasuki tingkat mistik immortal. Ini terutama terjadi pada pikirannya yang tajam dan jernih saat ini. Kekuatan yang tak terbatas mengalir ke dalam pikirannya sebelum membentuk lautan emas. Ini adalah lautan Golden Immortal. Di dalam laut Dewa Emas ini terdapat naga-naga yang terbuat dari kekuatan yang berenang di dalamnya satu demi satu. Itulah seluruh kekuatan Dewa Emas yang membentuk lautan raksasa ini. Ada perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan keadaan Dewa Mistik. Hukum-hukum Dewa Emas yang tebal itu melingkari tubuhnya. Hukum-hukum ini mewakili semua aset Dewa Emas, dan juga merupakan tanda bahwa dia adalah Dewa Emas, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Menyenangkan, ini benar-benar menyenangkan. Tidak kusangka menjadi Dewa Emas akan semenyenangkan ini. Aku merasa seolah-olah aku bisa menghancurkan segalanya di dunia ini hanya dengan satu kepalan tangan. Lin Fan mendongak ke atas ke dalam kehampaan saat jantungnya berdegup kencang. Jika ada orang lain yang ingin meningkatkan keadaan kultivasi mereka, itu selalu merupakan sesuatu yang lebih sulit daripada sulit. Namun, sebagai seseorang dengan sistem, setiap kemustahilan berubah menjadi faktor-faktor yang tidak sepele. Memasuki tempat terkutuk ini benar-benar bukan kerugian bagi Lin Fan. Namun, itu sangat disayangkan. Jika hanya darah esensi leluhur iblis tanpa pamrih ini saja yang dapat mengubahnya menjadi sangat kuat, bukankah ia akan terbang ke surga jika ia dapat membunuh leluhur iblis tanpa pamrih ini sendiri? Leluhur iblis tanpa pamrih menemukan di mana letak masalahnya sekarang. Bagaimana mungkin kau dapat meningkatkan kondisi kultivasimu pada saat seperti ini? Leluhur iblis tanpa pamrih bertanya dengan mulut menganga lebar. Senior, aku tidak tahu. Aku tiba-tiba menemukan kekuatanku tumbuh entah bagaimana. Menurutmu apa penyebabnya? Tapi, pil dari sebelumnya tidak mempan lagi. Juniormu ini sangat kecewa, teriak Lin Fan. Jika kecerdasan leluhur iblis tanpa pamrih ini sedikit lebih rendah, ia mungkin benar-benar percaya pada kata-kata ini. Namun sayang, semuanya hanyalah angan-angan dari pihak Lin Fan. Meskipun leluhur iblis tanpa pamrih tidak begitu pintar, ia tidak bodoh sampai-sampai orang bisa menyebutnya sebagai orang tolol. Diam, tiba-tiba, seluruh dunia menjadi sunyi. Leluhur iblis tanpa pamrih telah menyadari apa yang salah. Bagaimana mungkin darah esensinya tidak berguna? Bahkan jika itu adalah makhluk kuno abadi, mereka tidak akan mampu melawan darah esensinya. Tapi, tak disangka bahwa karakter seperti semut di hadapannya ini akan mampu menahan darah esensinya. Tidak hanya itu, dia mampu mengubah darah esensinya menjadi kekuatan untuk memanfaatkannya dan meningkatkan kondisi kultivasinya. Dasar bangsat, raungan kemarahan melonjak ke surga. Kekuatan iblis yang tak tertandingi ini melonjak ke seluruh dunia seperti selimut, menyebabkan tanah bergetar hebat. Seolah-olah tanah bergetar di bawah kekuatan iblis ini. Memang, Lin Fan telah ketahuan. Namun, bahkan saat itu, dia adalah seseorang yang masih cukup tidak tahu malu. Senior, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba marah? Lin Fan bertanya dengan kaget. Senior, dasar brengsek, dasar semut, kau telah memanfaatkan leluhurmu sejak awal. Leluhur iblis tanpa pamrih itu meraung. Lin Fan menghela napas pelan sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Karena kau telah mengetahui rahasiaku, tidak ada gunanya lagi menutupinya. Kalau begitu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Trik-trik kecilmu itu telah diketahui oleh ayahmu sejak awal. Meskipun kau telah hidup lebih lama dari Yang Mulia, setiap langkah yang diambil Yang Mulia dalam hidup telah melalui berbagai macam rencana dan tipu daya. Bagi iblis kecil sepertimu yang ingin menipuku sekarang, bukankah ini hanya bermain-main dengan pedangmu di depan Lord Guan? Kau sendiri yang menginginkannya. Lin Fan terkekeh pelan sebelum menepuk lengan bajunya. Tapi tetap saja, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena darah esensimu, aku tidak akan bisa menerobos ke keadaan abadi emas sekarang. Ekspresi Lin Fan tenang saat aura lembut yang sombong keluar darinya. Leluhur iblis tanpa pamrih yang disegel di gunung itu melolong.
Seolah-olah ada seteguk darah lama yang terkumpul di dadanya yang tidak bisa dilepaskannya. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh seekor semut. Dan bukan hanya itu, dia ditipu dengan sangat buruk. Dia tidak hanya menggunakan darah esensinya untuk meningkatkan kekuatan pihak lain, dia bahkan diejek pada akhirnya. Ini tidak manusiawi. Orang ini adalah binatang buas. Lin Fan tersenyum dengan tenang. Kadang-kadang, tidak baik jika potensi bawaanmu tidak tertandingi. Selalu ada orang rendahan yang ingin berkomplot melawanmu. Tapi sejujurnya, apakah aku, Lin Fan, terlihat seperti keberadaan yang bisa diambil oleh orang sepertimu?